Diasingkan oleh pamannya ke desa karena lumpuh. Pemuda miskin ini malah bertemu ayah kandungnya yang sedang survei di desa. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Sinar matahari sore yang jingga menyelinap lembut melalui celah-celah jendela kayu yang lapuk, menerangi partikel debu yang menari-nari malas di udara pengap kamar itu. Di tengah ruangan sempit yang hanya diisi oleh sebuah tempat tidur besi berkarat dan lemari kayu usang, duduklah Danang di atas kursi rodanya. Pandangannya kosong, menatap tembok yang catnya mengelupas, sementara tangannya dengan gerakan otomatis mengelus usuk lututnya yang tak lagi bisa merasakan sentuhan. Sudah 5 tahun berlalu sejak kecelakaan itu, namun kenangannya masih segar bagai baru kemarin. Teriakan, benturan, dan kemudian kegelapan yang mengubah hidupnya selamanya. Di usianya yang ke-20, dunia seolah-olah menyempit hanya sebatas 4 dinding kamar ini, dengan jendela sebagai satu-satunya penghubungnya dengan kehidupan di luar. Dia teringat betapa dahulu kakinya begitu kuat, membawanya berlari mengejar bola di lapangan, memanjat pohon mangga di halaman, atau sekadar berjalan kaki ke sekolah dengan riang. Kini, kedua kaki itu hanya menjadi beban tak bernyawa yang harus diangkut kemana-mana. Deru mesin dan klakson kendaraan dari jalan raya di bawah menjadi soundtrack kesehariannya. Pengingat bahwa kehidupan terus berjalan tanpa peduli pada kesedihannya. Setiap pagi, dia menyaksikan orang-orang bergegas menuju aktivitas mereka, sementara dia hanya bisa duduk terpaku, menunggu waktu berlalu dengan membaca buku-buku bekas yang berhasil dikumpulkannya, atau memperbaiki barang-barang elektronik rusak yang dibawa tetangga, satu-satunya keahlian yang masih bisa dibanggakannya sejak kecelakaan. Tiba-tiba, pintu kamar berderit membuka, mengusik lamunannya yang dalam. Paman Budi berdiri di ambang pintu dengan wajahnya yang selalu berkerut bak buah kenari tua. Bau rokok kretek melekat kuat pada baju lusuhnya, menyebar memenuhi ruangan kecil itu. Matanya yang sipit dan tajam mengamati Danang dari ujung kepala hingga kaki, seolah-olah sedang menaksir nilai sebuah barang yang tak diinginkan. "Kau masih di sini? Aku pikir kau sudah mandi," ucap Paman Budi dengan suara serak yang terdengar tak bersahabat. Danang menghela napas pelan. "Sebentar lagi, Paman. Saya baru saja selesai memperbaiki radio Ibu Siti." Paman Budi mengeluarkan suara mendengus. Tak peduli dengan prestasi kecil keponakannya itu. Dia melangkah masuk, menginjak lantai kayu yang berderit-derit dengan langkah berat. "Dengar, Danang. Aku harus bicara serius denganmu." Suasana dalam kamar itu tiba-tiba terasa lebih pengap dan menyesakan. Danang bisa merasakan sesuatu yang tak beres dari raut wajah pamannya. Dia mencoba duduk lebih tegak. Tangannya memegang erat roda kursinya. "Apa yang terjadi, Paman?" tanyanya dengan suara bergetar, meski berusaha terdapat tenang. Paman Budi mengambil napas dalam, menghembuskannya pelan sambil matanya menghindari kontak dengan Danang. "Keadaan kita semakin sulit. Biaya hidup di kota ini semakin mahal. Aku sudah tua, Danang. Tenagaku tak sekuat dulu. Sementara..." Dia berhenti sejenak. Matanya akhirnya menatap kursi roda yang diduduki Danang. "Sementara kau membutuhkan banyak hal. Obat-obatan, perawatan, itu semua butuh uang." Danang menggigit bibirnya. Dia tahu arah pembicaraan ini. Hatinya mulai berdebar kencang. Sebuah perasaan takut yang tak terbendung menyelimutinya. "Aku sudah memutuskan," lanjut Paman Budi dengan suara datar, seolah-olah sedang membacakan vonis. "Kau akan tinggal di rumah tua di Desa Sari Harapan. Rumah peninggalan kakekmu itu masih layak huni. Di sana, biaya hidup lebih murah. Udara segar dan ketenangan desa akan baik untuk kondisimu." Seketika itu juga, dunia seolah runtuh di depan mata Danang. Desa, sebuah tempat asing yang bahkan tak pernah dia kunjungi. Selama ini, kota adalah segala yang dia kenal. Meski penuh dengan kenangan pahit sejak kecelakaan itu, setidaknya di sini dia masih mengenal beberapa tetangga yang baik hati, masih ada warung kopi tempat dia kadang diajak mengobrol, masih ada klinik yang sudah hafal dengan kondisinya. Tapi, Paman," Danang mencoba membantah. Suaranya gemetar. "Bagaimana dengan terapi saya? Dokter bilang saya masih butuh terapi rutin. Di desa, apakah ada fasilitasnya?" Paman Budi menghela napas panjang, kesal. "Danang, kau harus realistis. Terapi?
Lihat keadaan kita. Sudah 5 tahun kau lumpuh. Apa masih ada harapan? Terima saja nasibmu. Di desa, kau bisa hidup lebih tenang. Itu lebih baik daripada di sini, terkungkung di kamar pengap ini sambil mendengar deru mobil sepanjang hari. Tapi saya bisa bekerja, Paman. Lihat, saya bisa memperbaiki radio, televisi, bahkan handphone. Saya bisa menghasilkan uang. Bantah Danang dengan nada putus asa. Tangannya menunjuk ke meja kecil tempat perkakas dan barang-barang elektronik rusak berjejal. Hasilnya tak seberapa, sergah Paman Budi. Cukup untuk beli rokokku saja mungkin. Sudah, Danang. Keputusannya sudah tetap. Besok pagi kita berangkat. Aku akan mengantarmu, lalu kembali ke kota. Kau akan baik-baik saja di sana. Berarti Paman akan meninggalkan saya sendirian di desa. Danang hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Saya tidak kenal siapa-siapa di sana. Bagaimana saya bisa hidup sendiri dengan kondisi seperti ini? Tangannya menepuk-nepuk kursi roda dengan penuh frustrasi. Paman Budi menghindari pandangan keponakannya yang berkaca-kaca. Kau akan belajar. Warga desa biasanya ramah. Mereka akan menolongmu. Lagi pula. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Ini untuk kebaikanmu juga, Danang. Di sini, kau hanya akan menjadi beban. Setiap hari aku harus pulang dan melihatmu duduk termenung. Itu melelahkan. Kata, beban, itu menghujam tepat di hati Danang. Lebih menyakitkan daripada rasa lumpuh di kakinya. Air matanya akhirnya tak terbendung, mengalir deras di pipinya yang pucat. Selama ini, dia selalu berusaha mandiri, berusaha tidak merepotkan siapapun, berusaha menunjukkan bahwa dia masih berguna. Tapi ternyata, di mata pamannya, dia tetaplah seorang beban. Seonggok daging tak berguna yang harus disingkirkan. Jadi selama ini, Paman merasa saya melelahkan, bisik Danang dengan suara hancur. Paman Budi memalingkan muka, tapi tidak menyangkal. Kemas barang-barangmu. Yang penting saja, tempat di sana kecil. Besok kita berangkat pagi-pagi. Dengan langkah berat, dia berbalik dan meninggalkan kamar. Meninggalkan Danang yang terpaku di kursi rodanya, tubuhnya gemetar menahan tangis. Pintu kamar tertutup dengan suara keras, menggemakan kesepian yang tiba-tiba terasa lebih dalam dan lebih menusuk. Danang menatap kosong ke arah jendela. Di luar, langit kota mulai menghitam, dihiasi oleh gemerlap lampu-lampu yang seolah mengejeknya. Kota yang dulu dia cintai kini akan menjadi kenangan. Dia akan dibuang, diasingkan ke sebuah tempat asing, jauh dari segala yang pernah dikenalnya. Rasanya seperti sebuah hukuman karena dia lumpuh, karena dia tak bisa menjadi seperti pemuda normal lainnya. Dia memutar kursi rodanya perlahan, menghadap ke jendela. Dengan mata berkaca-kaca, dia memandangi kota untuk terakhir kalinya. Dalam hatinya, sebuah keputusasaan yang dalam mulai tumbuh. Mungkin Paman Budi benar. Mungkin di desa, dia akan menemukan ketenangan. Atau mungkin, di sana dia akan mati perlahan-lahan dalam kesendirian. Dia tak tahu. Yang dia tahu, hidupnya sekali lagi berubah drastis. Dan kali ini, dia merasa seperti seorang narapidana yang diasingkan ke pulau terpencil, dihukum karena sebuah dosa yang tak pernah dia perbuat. Fajar masih menyimpan sisa-sisa kelam ketika Paman Budi membuka pintu kamar Danang tanpa mengetuk. Ayo, cepat. Kita harus berangkat sebelum jalanan macet, katanya dengan suara kasar yang memecah kesunyian. Danang yang semalaman tak bisa memejamkan mata, terkejut dari lamunannya. Tubuhnya pegal dan matanya bengkak karena menangis sepanjang malam. Demi apa harus pagi-pagi sekali begini, Paman? Protes Danang lemah, sambil berusaha duduk tegak di kursi rodanya. Sudah jangan banyak tanya. Lakukan saja apa yang kukatakan, bentak Paman Budi. Aku harus kembali sebelum maghrib. Ada urusan penting di kota. Dengan hati berat, Danang mulai mempersiapkan diri. Tangannya gemetar saat melipat baju-baju lusuhnya yang sudah jarang dan usang. Setiap helai pakaian seolah menyimpan kenangan tentang kehidupan yang harus dia tinggalkan. Ada kaos bergambar band favoritnya yang dulu sering dia kenakan sebelum kecelakaan. Ada jaket yang diberikan teman sekelasnya waktu SMA, dan ada selimut tua yang selalu menghangatkannya di malam-malam dingin.
Yang penting saja, jangan bawa semua barang. Hardik Paman Budi dari luar kamar. Rumah di desa kecil, tak akan muat semua barangmu. Danang menghela napas. Dengan sedih, dia harus memilih dan memilah. Meninggalkan sebagian besar bukunya yang sudah usang dan beberapa komponen elektronik yang selama ini menjadi teman setianya. Hatinya sakit, seperti meninggalkan sebagian dirinya sendiri. Setelah berjuang hampir setengah jam, akhirnya Danang berhasil membawa 2 kardus berisi barang-barangnya. Paman Budi dengan kasar mengangkat kardus-kardus itu dan melemparkannya ke bak pikap tua yang sudah menunggu di depan rumah. Kursi roda Danang pun dilemparkan dengan tak acuh, membuat salah satu rodanya sedikit penyok. "Hati-hati, Paman," seru Danang. "Itu satu-satunya yang aku punya." "Bisa dibetulkan nanti," sahut Paman Budi tak peduli. "Sekarang ayo, naik." Dengan susah payah, Danang berusaha memindahkan tubuhnya dari kursi roda ke jok pick-up. Paman Budi sama sekali tidak membantunya, hanya berdiri sambil mengetuk-ngetuk jari di bodi mobil, seolah kesal dengan kelambatan keponakannya. Begitu mesin pick-up menyala dan mulai bergerak, Danang memandang keluar jendela. Rumah yang telah dia tinggali selama 5 tahun terakhir perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Beberapa tetangga yang sedang beraktivitas pagi itu melambai. Wajah mereka penuh dengan rasa iba dan penasaran. Danang hanya bisa mengangguk lemah, merasa malu dan terhina. "Tidak perlu sedih," gerutu Paman Budi sambil menyalakan rokok. "Kau pikir mereka benar-benar peduli? Semua orang hanya kasihan, itu saja. Beberapa dari mereka baik kepada saya, Paman," bantah Danang pelan. "Ibu Siti sering membawakan makanan. Pak RT juga pernah membantu ketika..." "Basa-basi," potong Paman Budi. "Di kota, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka hanya berbaik hati ketika ingat, tapi tidak akan ada yang benar-benar bertanggung jawab atas keadaanmu." Danang memilih diam. Dia tahu tak ada gunanya berdebat dengan pamannya yang sudah bersikap dingin seperti es. Pick-up tua itu mulai meninggalkan pusat kota, melewati jalanan yang semakin sepi. Gedung-gedung tinggi perlahan digantikan oleh ruko-ruko, kemudian rumah-rumah sederhana, dan akhirnya hamparan sawah mulai terlihat. Perubahan pemandangan itu seolah menggambarkan kehidupan Danang yang semakin menjauh dari segala yang dia kenal. "Berapa lama perjalanannya, Paman?" tanya Danang setelah 2 jam duduk dalam kebisuan. "Masih lama, sekitar 5 jam lagi jika tidak macet," jawab Paman Budi singkat. "Kau bisa tidur jika mau." "Tidur? Bagaimana mungkin Danang bisa tidur?" Setiap detik perjalanan ini membawanya semakin jauh dari rumah, semakin dekat dengan ketidakpastian. Dia memperhatikan jalan yang mereka lalui, berusaha mengingat setiap belokan, seandainya saja suatu saat nanti dia bisa kembali. Tapi dalam hatinya, dia tahu itu mustahil. Dengan kondisi lumpuh dan tanpa uang, mustahil baginya untuk melakukan perjalanan sejauh ini sendirian. Di tengah perjalanan, hujan mulai turun. Butiran air menghantam kaca mobil, menciptakan irama sedih yang sesuai dengan perasaan Danang. Paman Budi mengutuk dalam hati karena harus meneruskan perjalanan dalam kondisi hujan. "Mengapa Paman begitu membenci saya?" tanya Danang tiba-tiba. Suaranya hampir tertutup bunyi hujan dan mesin mobil. "Apa karena saya lumpuh? Karena saya merepotkan?" Paman Budi terkejut dengan pertanyaan itu. Tangannya menggenggam kemudi lebih kuat. "Jangan mengada-ada. Aku tidak membencimu. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri." Tapi Paman tidak pernah sekalipun bertanya apa yang saya inginkan. Tidak pernah menawarkan pilihan. Langsung memutuskan untuk mengasingkan saya ke desa. Suara Danang mulai meninggi, penuh dengan emosi yang tertahan. "Kau pikir aku punya pilihan lain?" bentak Paman Budi tiba-tiba, membuat Danang terkejut. "Setiap hari aku harus bekerja membanting tulang. Pulang ke rumah hanya untuk melihatmu duduk termenung. Setiap bulan harus mengeluarkan uang untuk obat-obatanmu yang harganya selangit. Aku lelah, Danang. Lelah." Danang terdiam, terisak pelan. Saya selalu berusaha tidak merepotkan. Saya memperbaiki barang tetangga untuk dapat sedikit uang." "Uang receh," sela Paman Budi. "Tidak cukup untuk membayar sewa rumah, untuk membeli makanan, untuk biaya listrik dan air. Kau pikir hidup semudah itu?" Mereka kembali terdiam.
Hujan semakin deras, membasahi jalanan berliku yang sekarang harus mereka lalui. Pemandangan di luar semakin asing. Pegunungan, hutan, dan sesekali ladang-ladang yang terbentang luas. Paman, saya janji akan lebih baik lagi. Saya akan berusaha mencari pekerjaan yang lebih menghasilkan. Tolong, jangan tinggalkan saya di desa, pinta Danang dengan suara lirih, penuh harapan terakhir. Paman Budi menghela napas panjang. Wajahnya yang keras sesaat menunjukkan raut lelah dan mungkin sedikit penyesalan. Tapi kemudian dia menggeleng. Sudah terlambat, Danang. Keputusan sudah dibuat. Di desa, hidupmu akan lebih tenang. Percayalah. Tapi saya tidak kenal siapa-siapa di sana. Bagaimana saya akan hidup sendiri? Kau akan belajar, jawab Paman Budi pendek. Dan mungkin di sana kau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa kau dapatkan di kota. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada aneh, seolah mengandung makna ganda yang tidak dipahami Danang. Tapi dia tahu, tidak ada gunanya lagi membantah. Takdirnya sudah diputuskan tanpa melibatkan pendapatnya sama sekali. Beberapa jam kemudian, pick-up tua itu mulai melewati jalan berbatu yang membuat tubuh Danang berguncang hebat. Dia memegang erat pinggiran jok, mencoba menahan rasa sakit di punggungnya. Di kejauhan, terlihat sekumpulan rumah kayu sederhana yang tersebar di antara hamparan hijau. Kita hampir sampai, ucap Paman Budi untuk pertama kalinya dalam perjalanan. Desa Sari Harapan. Danang memandang keluar jendela. Desa itu terlihat sunyi dan terpencil. Jauh dari keramaian kota, jauh dari fasilitas kesehatan, jauh dari segala yang dia butuhkan. Hatinya semakin hancur ketika menyadari bahwa inilah tempat di mana dia akan menghabiskan sisa hidupnya. Seorang pemuda lumpuh yang diasingkan, jauh dari dunia yang pernah dikenalnya. Pick-up itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang tampak paling reot di antara yang lain. Atapnya bocor di beberapa tempat, catnya sudah mengelupas, dan halamannya dipenuhi rumput liar. Kita sampai, ujar Paman Budi, mematikan mesin mobil. Ini rumahmu yang baru. Mobil pick-up tua itu akhirnya berhenti dengan gemetar di depan rumah kayu yang tampak rapuh dan terabaikan. Mesinnya mendengkur beberapa saat sebelum akhirnya mati, meninggalkan kesunyian yang nyaris menyesakan. Danang menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk antara ngeri dan putus asa. Rumah itu jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dinding kayunya lapuk di beberapa bagian, jendelanya pecah dan ditambal dengan papan, sementara atapnya dipenuhi lumut dan tampak bocor di mana-mana. Turun, perintah Paman Budi dengan singkat, sudah berdiri di luar mobil. Aku tidak punya waktu seharian. Dengan gemetar, Danang berusaha memindahkan tubuhnya dari jok mobil ke kursi rodanya. Proses yang sudah sulit ini terasa semakin menyiksa di tempat asing ini. Paman Budi hanya berdiri menyandarkan badan ke mobil, menonton dengan ekspresi tak sabar tanpa sekalipun menawarkan bantuan. Paman, tolong, desis Danang akhirnya, ketika kursi rodanya hampir terlepas dari genggamannya. Dengan gerakan kasar, Paman Budi mendorong kursi roda itu hingga stabil. Cepatlah, aku masih harus mengembalikan mobil sewaan ini sebelum petang. Setelah berhasil duduk di kursi rodanya, Danang menyusuri jalan setapak yang berbatu-batu menuju rumah itu. Roda kursinya tersangkut beberapa kali di bebatuan dan akar pohon yang menjalar, membuatnya harus berjuang ekstra keras. Paman Budi berjalan di depannya, membawa 2 kardus barang Danang dengan tampak kesal. Pintu rumah itu terkunci dengan gembok berkarat. Paman Budi mengeluarkan kunci dari saku celananya, dan dengan sedikit usaha, gembok itu akhirnya terbuka. Begitu pintu dibuka, bau apek dan lembab langsung menyergap hidung mereka. Debu beterbangan di dalam, diterangi oleh sinar matahari yang masuk melalui celah-celah dinding. Masuklah, kata Paman Budi, meletakkan kardus-kardus itu di lantai yang berdebu. Ini rumahmu sekarang. Danang memandang sekeliling ruangan dengan hati semakin ciut. Ruang utama itu kosong kecuali untuk sebuah meja kayu tua yang salah satu kakinya patah, dan 2 kursi yang anyaman rotannya sudah putus. Di sudut ruangan, sarang laba-laba menghiasi langit-langit yang ternoda air hujan. Lantainya berdebu dan di beberapa bagian, kayunya sudah melendung. Tidak ada listrik? Tanya Danang dengan suara kecil. Ada, tapi mungkin sudah diputus. Kau bisa urus sendiri nanti, jawab Paman Budi sambil berjalan ke arah kamar.
Ini kamarmu. Kamar itu bahkan lebih menyedihkan. Hanya ada sebuah dipan kayu tanpa kasur, dengan bantal dan selimut yang sudah berjamur. Sebuah jendela kecil dengan kaca pecah membuat angin malam bisa masuk dengan leluasa. "Paman, saya tidak bisa tinggal di tempat seperti ini," protes Danang, suaranya gemetar. "Lihat keadaan rumah ini. Bagaimana saya bisa hidup di sini dengan kondisi saya?" "Kau akan bertahan," jawab Paman Budi dingin. "Bersyukur masih ada atap di atas kepalamu." Dia mengeluarkan segepok uang dari sakunya. "Ini untukmu. Cukup untuk beberapa bulan jika kau hemat." Danang menerima uang itu dengan tangan gemetar. Jumlahnya sangat sedikit, bahkan untuk standar hidup di desa. "Tapi bagaimana dengan obat-obatan saya? Bagaimana dengan makanan? Uang ini tidak akan cukup. Kau harus belajar mandiri," kata Paman Budi tanpa empati. "Sekarang, aku harus pergi." "Paman, tunggu!" teriak Danang ketika Paman Budi berbalik menuju pintu. Air matanya mulai mengalir. "Jangan tinggalkan saya di sini sendirian. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya takut." Paman Budi berhenti, tapi tidak menoleh. "Kau akan baik-baik saja. Warga desa biasanya ramah. Mereka akan membantumu. Tapi saya tidak kenal siapapun. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau saya sakit? Siapa yang akan menolong saya? Kau selalu bisa pergi ke balai desa, atau ke rumah tetangga terdekat." Paman Budi akhirnya menoleh, dan untuk sesaat, Danang pikir dia melihat sedikit penyesalan di mata pamannya. Tapi itu cepat hilang. "Ini yang terbaik, Danang. Percayalah." "Tidak, ini bukan yang terbaik untuk saya. Ini yang terbaik untuk Paman. Paman ingin menyingkirkan saya." Tangis Danang, tidak lagi bisa menahan emosinya. "Saya tahu saya merepotkan, tapi tolong jangan lakukan ini." Paman Budi menghela napas panjang. "Aku harus pergi. Selamat tinggal, Danang." Kali ini, langkahnya tegas menuju pintu. "Paman, jangan pergi. Saya minta. Saya bersedia apa saja. Saya akan bekerja lebih keras. Jangan tinggalkan saya di sini," teriak Danang sambil mendorong kursi rodanya mengejar pamannya. Tapi Paman Budi sudah sampai di mobil. Dengan tanpa melihat ke belakang, dia masuk ke dalam, menyalakan mesin, dan mulai membalikan mobil. Danang berhasil mencapai pintu rumah tepat ketika mobil pick-up itu mulai bergerak. "Paman, tolong. Jangan tinggalkan saya sendirian." Tapi mobil itu terus bergerak, meninggalkan debu di belakangnya. Danang berteriak-teriak. Tangisnya pecah menyaksikan satu-satunya penghubungnya dengan dunia luar menghilang di tikungan jalan. Dia terus memandangi jalan kosong itu lama setelah mobilnya hilang, tidak percaya bahwa dia benar-benar ditinggalkan. Saat senja mulai tiba, Danang akhirnya berhenti menangis. Matanya merah dan bengkak, suaranya serak. Dengan perasaan hampa, dia mendorong kursi rodanya kembali ke dalam rumah, menutup pintu yang sudah reot itu. Kegelapan mulai menyelimuti ruangan, membuat suasana semakin menyeramkan. Dia duduk di kursi rodanya di tengah ruangan kosong, mendengarkan suara-suara aneh dari luar, jangkrik, katak, dan sesekali lolongan anjing di kejauhan. Setiap suara membuatnya bergidik. Dinginnya malam mulai merayap masuk melalui celah-celah dinding, membuatnya menggigil. "Ini bukan happening," bisiknya pada diri sendiri. "Ini mimpi buruk. Besok saya akan terbangun di kamar saya sendiri." Tapi ketika makin larut dan keadaan tetap sama, Danang mulai menyadari kenyataan pahitnya. Dia benar-benar sendirian, terasingkan. Seorang pemuda lumpuh di sebuah rumah tua di desa terpencil, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa harapan. Dia membuka salah satu kardus dan mengeluarkan selimut lama yang dibawanya. Aroma familiar selimut itu sedikit menghiburnya. Dia juga menemukan foto lama orang tuanya, satu-satunya foto yang dia miliki. Dengan hati remuk, dia memeluk erat foto itu sambil duduk di kursi rodanya di tengah kegelapan. "Mama, Papa, apa yang harus saya lakukan?" isaknya pelan. "Saya sangat takut." Tidak ada jawaban, hanya suara angin malam yang berdesir melalui celah-celah rumah kayu tua itu.
Malam pertama Danang di pengasingannya terasa panjang dan menyiksa. Setiap detik terasa seperti abadi, setiap suara dari luar seolah mengancam, dan setiap hembusan angin terasa seperti bisikan setan yang mengejek nasibnya. Dia tertidur di kursi rodanya karena kelelahan, masih memeluk erat foto orang tuanya. Dalam mimpinya, dia masih bisa berjalan, masih bisa berlari, masih menjadi pemuda normal seperti dulu. Tapi ketika dia terbangun di pagi hari, realita yang sama menyambutnya. Kesendirian, ketakutan, dan keputusasaan di tempat asing yang tidak diinginkannya. Matahari pagi menyinari wajahnya melalui jendela yang pecah, tapi tidak membawa kehangatan di hatinya. Hari pertama dalam kehidupan barunya yang suram telah dimulai, dan Danang tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan bahkan untuk 1 hari saja di tempat ini. Matahari pagi menyinari wajah Danang dengan lembut, membangunkannya dari tidur yang tidak nyenyak. Untuk beberapa saat, dia lupa di mana dia berada. Tapi ketika matanya terbuka dan melihat langit-langit kayu yang berdebu dan berlubang, realita pun menghantamnya seperti pukulan godam. Dia masih berada di rumah tua yang reot ini, masih sendirian, dan masih terperangkap dalam tubuh yang tak bisa berjalan. Rasa lapar dan haus mulai menggerogoti perutnya. Dengan gerakan lamban, dia mencoba memindahkan tubuhnya dari kursi roda ke lantai, berharap bisa mencapai kardus berisi air minum dan makanan yang dibawanya. Tapi lantai kayu yang kasar dan tidak rata membuatnya kesulitan. Saat mencoba meraih kardus yang berada agak jauh, tubuhnya terjatuh dari kursi roda dengan keras. "Ah!" teriaknya kesakitan. Lututnya yang tak berdaya terbentur lantai kayu keras. Untuk beberapa saat, dia hanya bisa terbaring di lantai berdebu, menahan rasa sakit dan frustrasi. Air mata mulai menggenang di matanya lagi. "Tidak," bisiknya pada diri sendiri dengan gigih. "Aku tidak boleh menyerah. Tidak seperti ini." Dengan susah payah, menggunakan kekuatan tangan yang selama ini terlatih menggerakkan kursi roda, dia berhasil menarik tubuhnya kembali ke kursi. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi setidaknya, dia berhasil. Pelajaran pertama, lantai rumah ini tidak ramah untuk orang dalam kondisinya. Setelah berhasil mengambil air dan sedikit makanan, Danang memutuskan untuk menjelajahi rumah ini lebih jauh. Dengan kursi rodanya, dia menyusuri setiap sudut rumah kecil itu. Ada 2 kamar. Satu yang sudah ditunjukkannya Paman Budi, dan satu lagi yang bahkan lebih kecil dan kosong. Sebuah dapur kecil dengan tungku kayu yang sudah lama tidak digunakan. Dan kamar mandi di belakang rumah yang hanya terdiri dari sebuah bak air dan kloset jongkok yang membuatnya mustahil digunakan dalam kondisi duduk. "Bagaimana aku bisa mandi di sini?" gumamnya putus asa. Dari jendela depan, dia melihat anak-anak kecil berlarian di jalan tanah. Tas sekolah sederhana terayun di punggung mereka. Tertawa riang, bebas, tanpa beban. Melihat mereka, Danang teringat masa kecilnya sendiri. Dulu, dia juga seperti mereka, penuh energi, selalu berlari, tidak pernah diam. "Saya tidak bisa terus seperti ini," katanya pada diri sendiri dengan suara lantat. "Saya harus berusaha, minimal untuk bertahan hidup." Dengan tekad yang baru ditemukan, Danang mulai membersihkan rumah. Dia mengambil sapu tua yang ditemukannya di sudut dapur dan mulai menyapu lantai berdebu. Debu beterbangan kemana-mana, membuatnya batuk-batuk. Tapi dia terus membersihkan. Dengan kain lap dan air dari bak di belakang, dia membersihkan jendela dan meja kayu tua. Setiap pekerjaan sederhana terasa seperti tantangan besar dengan kursi roda, tapi justru itulah yang membuatnya semakin determinasi. Di tengah usahanya membersihkan, seseorang mengetuk pintu. Danang terkejut. "Siapa yang mau mengunjunginya?" "Permisi, ada orang di dalam." Suara perempuan muda terdengar dari balik pintu. Dengan hati berdebar, Danang mendekati pintu dan membukanya. Di depan pintu berdiri seorang gadis seusianya dengan wajah manis dan rambut panjang diikat sederhana. Di tangannya terdapat sebuah keranjang berisi beberapa buah mangga dan nasi bungkus. "Halo," sapa gadis itu dengan ramah. "Saya Sari, anak kepala desa. Bapak saya bilang ada pendatang baru, jadi saya disuruh mengantarkan sedikit makanan." Danang terlalu terkejut untuk langsung menjawab. Ini pertama kalinya dalam 2 hari terakhir seseorang menyapanya dengan ramah. "Saya, Danang," katanya akhirnya. "Terima kasih. Silakan masuk."
Sari masuk dengan hati-hati. Matanya memperhatikan kursi roda Danang dengan penuh perhatian tapi tanpa rasa kasihan yang berlebihan. "Kamu tinggal sendirian di sini?" tanyanya sambil meletakkan keranjang di meja yang sudah dibersihkan Danang. Danang mengangguk, tiba-tiba merasa malu. "Iya, paman saya meninggalkan saya di sini." "Kok bisa?" tanya Sari dengan mata membelalak. "Dia tahu kondisi kamu." Danang menunduk. "Justru karena kondisi saya ini dia meninggalkan saya di sini. Dia bilang saya beban." Sari menghela napas. Wajahnya menunjukkan kemarahan. "Itu tidak adil. Tapi jangan khawatir. Di sini warga saling membantu. Nanti saya akan minta tolong ayah dan teman-teman untuk memperbaiki rumah ini. Kamu tidak bisa tinggal di tempat seperti ini," katanya sambil menunjuk atap yang bocor. "Tidak usah repot-repot," bantah Danang lemah. "Bukan repot," sahut Sari dengan tegas. "Di desa, kita keluarga. Besok saya akan datang lagi dengan membawa teman-teman. Kita akan bersih-bersih dan perbaiki rumah ini bersama." Mendengar kata keluarga dari mulut Sari, Danang merasa sesuatu hangat menyebar di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa ini, ada secercah harapan. Setelah Sari pergi dengan janji akan kembali besok, Danang duduk termenung lama. Mungkin Paman Budi salah. Mungkin di tempat ini, dia tidak akan menjadi beban. Mungkin di sini, dia masih bisa berguna. Dia melihat sekeliling rumah yang masih berantakan tapi sudah sedikit lebih bersih. Lalu pandangannya tertuju pada kursi rodanya. Selama ini, kursi roda itu selalu dia lihat sebagai simbol keterbatasannya. Tapi sekarang, dia mulai melihatnya sebagai alat yang memberinya mobilitas, yang memungkinkannya untuk tetap bergerak dan beraktivitas. "Baik," katanya pada diri sendiri dengan suara penuh tekad. "Jika ini takdir saya, maka saya akan hadapi. Saya akan buktikan bahwa saya masih bisa hidup mandiri. Saya akan buktikan bahwa lumpuh tidak berarti mati." Dia mengambil kardus berisi perkakas dan komponen elektroniknya. Mungkin di desa ini pun masih ada yang bisa dia perbaiki. Mungkin masih ada cara baginya untuk menghasilkan uang dan tidak bergantung sepenuhnya pada belas kasihan orang lain. Saat matahari terbenam, Danang sudah menyusun rencana sederhana. Besok, dia akan mulai memperbaiki rumah ini sebisanya. Dia akan mencoba berkenalan dengan lebih banyak warga. Dan yang paling penting, dia akan berhenti mengasihani diri sendiri. Dari jendela, dia melihat bintang-bintang mulai bermunculan di langit desa yang jernih. Di kota, dia jarang bisa melihat bintang karena polusi cahaya. Tapi di sini, bintang-bintang itu terlihat jelas dan indah. Seperti pertanda bahwa mungkin, di balik semua kesulitan ini, masih ada keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Danang tidur dengan sedikit harapan di hatinya. Masih ada ketakutan, masih ada keraguan. Tapi setidaknya sekarang ada tekad untuk bertahan dan membuktikan bahwa dia masih bernilai, meski di kursi roda. Keesokan harinya, Danang terbangun dengan tekad yang menguat. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela yang sudah dibersihkannya, menerangi partikel debu yang masih beterbangan di udara. Dia memandang sekeliling rumah tua itu dengan mata yang berbeda, bukan lagi sebagai penjara, tapi sebagai proyek yang harus diselesaikan. Dengan susah payah, dia mencoba menyiapkan sarapan sederhana dari persediaan yang dibawa Sari. Namun, masalah pertama segera muncul. Air di bak belakang rumah hampir habis. Danang memandang sumur tua di halaman dengan perasaan gamang. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil air dari sumur dengan kursi rodanya? Dia mendorong kursi rodanya keluar rumah, merasakan hangatnya matahari pagi di kulitnya. Udara desa yang segar memenuhi paru-parunya, berbeda dengan udara kota yang selalu terasa berdebu dan tercemar. Tapi keindahan alam ini tidak mengalihkan perhatiannya dari masalah praktis yang dihadapi. Dengan penuh perjuangan, dia berhasil mencapai sumur. Seperti yang ditakutkan, tinggi sumur itu mustahil baginya untuk mencapai timba. Dia mencoba berbagai cara, berpegangan pada dinding sumur sambil meraih timba, menggunakan tongkat yang ditemukannya, semua sia-sia. Keringat mulai membasahi bajunya, dan rasa frustrasi mulai menggerogoti tekadnya yang sempat menguat. "Sudah kubilang, kamu tidak bisa melakukan semuanya sendiri," suara familiar terdengar dari belakangnya.
Danang menoleh dan melihat Sari berdiri di sana dengan senyum kecut. Di belakangnya, 3 pemuda seusia mereka berdiri dengan peralatan pertukangan sederhana. Saya hanya ingin mencoba, jawab Danang, merasa sedikit malu. Santai saja, kata salah satu pemuda dengan ramah sambil maju mendekat. Saya Joko, ini Dimas dan Rudi. Kami teman Sari. Katanya kamu butuh bantuan. Danang mengangguk, masih merasa tidak enak. Iya, tapi saya tidak mau merepotkan. Ah, jangan sungkan. Setelah Dimas sambil langsung mengambil timba sumur. Di sini kami biasa gotong royong. Lagi pula, rumah ini sudah lama tidak dihuni. Pasti banyak yang perlu diperbaiki. Dalam sekejap, ketiga pemuda itu bergerak cepat. Joko mengambil air dari sumur, Rudi memeriksa kondisi atap, sementara Dimas melihat-lihat struktur rumah. Sari mendekati Danang yang masih terpaku di kursi rodanya. Kamu harus membiarkan orang membantumu kadang-kadang, bisik Sari. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kita semua butuh bantuan sesama. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan kalian, keluh Danang. Sari tertawa kecil. Balasannya nanti saja. Sekarang, kita fokus perbaiki rumah ini dulu. Selama beberapa jam berikutnya, Danang menyaksikan transformasi yang luar biasa. Dengan bimbingan Danang yang duduk di kursi rodanya mengawasi dari bawah, Rudi memperbaiki atap yang bocor. Dimas memperbaiki kaki meja yang patah dan membuatkan jalur landai sederhana dari kayu bekas di depan pintu agar kursi roda Danang bisa lebih mudah masuk luar. Sementara Joko membersihkan halaman dan kamar mandi. Saya punya ide untuk kamar mandimu, kata Joko setelah selesai. Bagaimana kalau kita buatkan pegangan di sebelah kloset? Jadi kamu bisa lebih mudah pindah dari kursi rodamu. Danang terkejut. Kalian berpikir segitunya? Pasti dong, sahut Dimas sambil menyeka keringat di dahinya. Kami lihat tadi kamu kesulitan. Di desa, kita harus saling perhatikan. Sambil bekerja, mereka bercakap-cakap. Danang mengetahui bahwa Sari adalah lulusan SMA yang sekarang membantu orang tuanya mengurus warung sembako kecil. Joko adalah anak petani yang pandai bertukang, Dimas sedang belajar jadi montir di bengkel seberang jalan, dan Rudi membantu orang tuanya berjualan di pasar. Kalau kamu, Danang, sebelum kesini, kamu kerja apa? Tanya Rudi penasaran. Danang menunduk. Saya dulu membantu-bantu di bengkel elektronik sebelum kecelakaan. Sekarang kadang masih bisa memperbaiki barang-barang elektronik sederhana. Wah, hebat, seru Dimas. Kebetulan TV saya rusak nih. Nanti bisa bantu perbaiki. Bisa saja, jawab Danang, sedikit tersipu. Tapi tidak janji berhasil ya. Sari yang memperhatikan melihat secercah kebahagiaan di mata Danang untuk pertama kalinya. Dengar, Danang, besok ada acara kerja bakti di balai desa. Mau ikut? Kamu bisa kenal lebih banyak warga. Danang ragu. Tapi apa saya tidak akan mengganggu? Tidak sama sekali, bantah Joko. Kamu bisa bantu catat atau urus administrasi. Kata Sari kamu pintar. Sore hari, ketika para pemuda itu berpamitan, rumah Danang sudah berubah drastis. Atap tidak bocor lagi, rumah lebih bersih, dan yang paling penting, ada jalur landai kayu sederhana yang memudahkannya masuk keluar rumah. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian, ucap Danang dengan suara terharu. Lain kali kalau ada yang butuh bantuan, kamu bantu saja, jawab Sari sambil tersenyum. Itu sudah cukup. Setelah mereka pergi, Danang duduk di teras rumahnya yang sudah bersih. Pandangannya menyapu desa yang mulai diterangi senja. Anak-anak berlarian pulang bermain. Para petani berjalan kembali dari sawah, asap mengepul dari dapur-dapur rumah warga. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa ini, Danang merasa damai. Mungkin Paman Budi salah, desa ini bukanlah tempat pembuangan. Mungkin ini justru kesempatan baginya untuk memulai hidup baru. Di sini, dia tidak dianggap sebagai beban, tapi sebagai bagian dari komunitas. Dia mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara desa yang segar. Mungkin, hanya mungkin, di balik tragedi pengasingan ini, tersembunyi berkah yang tidak pernah dia duga. Dan besok, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir,
Danang benar-benar menantikan hari baru. Minggu-minggu berlalu bagi Danang dengan ritme yang mulai terasa akrab dan nyaman. Pagi ini, seperti biasa, dia duduk di teras rumahnya yang sudah rapi, menikmati secangkir teh hangat yang diberikan oleh Ibu RT semalam. Tangannya yang lincah sedang memperbaiki radio tua milik Pak Darmo, tetangga sebelah rumah yang sering mengajaknya ngobrol tentang masa lalu. Kursi rodanya sekarang sudah dilengkapi dengan keranjang kecil di samping, berisi perkakas sederhana yang sering dia gunakan untuk membantu warga. "Kau yakin bisa memperbaiki radio jadul ini, Danang?" tanya Pak Darmo yang duduk di bangku kayu dekat teras. Danang tersenyum, matanya tetap fokus pada komponen di tangannya. "Sedang dicoba, Pak. Masalahnya di kondensatornya yang sudah bulging. Ganti yang baru seharusnya bisa kembali normal." Pak Darmo menggeleng takjub. Anak muda zaman sekarang jarang yang mau belajar hal-hal seperti ini. Kebanyakan lebih suka gadget modern. Sebelum Danang sempat menjawab, suara deru mesin kendaraan yang tidak biasa memecah kesunyian pagi itu. Sebuah jeep mahal berwarna hitam, berdebu tapi tetap terlihat mewah, perlahan melintas di jalan tanah depan rumah Danang. Kendaraan seperti itu adalah pemandangan yang sangat asing di desa sederhana ini. "Hei, lihat itu mobil siapa?" kata Pak Darmo sambil menunjuk. "Jarang ada mobil bagus datang ke sini." Danang mengangkat pandangannya. Jeep itu melambat tepat di depan rumahnya. Sepertinya sopannya kebingungan mencari jalan. Jantung Danang tiba-tiba berdebar tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu tentang kendaraan itu, atau mungkin tentang pria yang mengemudinya, yang membuatnya merasa aneh. Yang mengejutkannya, jeep itu berhenti persis di depan rumahnya. Pintu terbuka, dan seorang pria berusia sekitar 50-an tahun turun. Pria itu mengenakan kemeja lengan panjang yang masih terlihat rapi meski setelah menempuh perjalanan jauh, celana chino, dan sepatu kulit yang berdebu tapi berkualitas. Penampilannya berteriak, "Orang kota," dan "Orang penting." "Maaf mengganggu," kata pria itu dengan suara bariton yang dalam tapi ramah. Matanya yang tajam menyapu lingkungan sekitar sebelum akhirnya tertuju pada Danang. "Saya mencari balai desa. Katanya ada di sekitar sini." Pak Darmo langsung berdiri, sedikit grogi melihat penampilan orang asing itu. "Oh, balai desa? Jalan lurus saja, Pak. Nanti ketemu perempatan, belok kiri. Gedung warna hijau." Danang, yang masih duduk di kursi rodanya, merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran aneh saat matanya bertemu dengan pria asing itu. Wajahnya terasa familiar, meski Danang yakin belum pernah bertemu sebelumnya. "Terima kasih," ujar pria itu sambil mengangguk pada Pak Darmo. Tapi matanya tidak lepas dari Danang. "Kebetulan sekali saya bertemu dengan bapak-bapak dan..." Tatapannya beralih ke kursi roda Danang. "Dan saudara di sini. Saya Santoso, dari Jakarta." "Danang, Pak," sahut Danang, memperkenalkan diri. "Silakan duduk sebentar jika mau. Perjalanan ke balai desa masih lumayan." Untuk sejenak, Pak Santoso tampak ragu, tapi kemudian dia melihat kursi kayu di teras dan mengangguk. "Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga ingin bertanya tentang kondisi desa ini." Pak Darmo segera berpamitan, meninggalkan Danang berdua dengan tamu asingnya. Pak Santoso duduk, matanya masih penuh perhatian pada Danang. "Maaf soal kursi rodanya," kata Danang tiba-tiba, merasa perlu menjelaskan. "Kecelakaan 5 tahun lalu." Pak Santoso menggeleng, wajahnya menunjukkan empati yang tulus. "Tidak perlu maaf. Kita semua punya cerita kita masing-masing." Dia menjabat tangan Danang dengan erat. "Senang bertemu denganmu, Danang." Saat tangan mereka bersentuhan, Danang merasakan lagi getaran aneh itu. Seperti ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan. "Bapak dari Jakarta? Urusan apa sampai ke desa terpencil seperti ini?" tanya Danang penasaran. Pak Santoso mengambil napas dalam. "Saya survei untuk proyek pembangunan. Perusahaan saya sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di daerah ini." "Investasi?" ulang Danang, sedikit waspada. "Bukan untuk mengambil lahan warga, kan?" Mendengar pertanyaan langsung itu, Pak Santoso terlihat agak terkejut, tapi kemudian tersenyum. "Kau langsung ke intinya." "Tidak, bukan seperti itu.
Perusahaan saya lebih tertarik pada pengembangan potensi lokal. Tapi, dia memandang Danang dengan penuh minat. Jarang menemukan pemuda seusiamu yang langsung berpikir seperti itu. Danang mengangkat bahu. Di desa, tanah adalah nyawa warga. Banyak yang tergantung padanya. Percakapan mereka terus mengalir. Pak Santoso bertanya tentang kondisi desa, mata pencaharian warga, hasil pertanian, dan masalah yang dihadapi. Danang menjawab dengan lugas dan cerdas, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan desa meski dia sendiri masih pendatang. Kau ternyata sangat paham kondisi sini, padahal dari logat bicaramu, kau bukan asli sini, ya? Tanya Pak Santoso penasaran. Danang menunduk. Saya dari kota, baru beberapa minggu di sini. Tapi warga sudah menerima saya dengan baik, jadi saya berusaha memahami kehidupan mereka. Mata Pak Santoso berbinar, seperti menemukan sesuatu yang berharga. Menarik. Kau berbeda dengan kebanyakan pemuda seusiamu. Mungkin karena saya punya banyak waktu untuk mengamati, jawab Danang sambil menepuk kursi rodanya. Ketika kakimu tidak bisa membawamu kemana-mana, matamu belajar melihat lebih banyak. Kalimat itu membuat Pak Santoso terdiam sejenak, seperti tersentuh. Kau bicara dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Mereka berbincang hampir setengah jam, sampai akhirnya Pak Santoso melihat jam tangannya. Saya harus pergi menemui kepala desa. Tapi, dia berdiri dan mengeluarkan kartu nama dari saku kemejanya. Ini kartu saya. Kalau ada waktu, saya ingin mengobrol lagi denganmu. Wawasanmu sangat berharga. Danang menerima kartu itu dengan tangan sedikit gemetar. Terima kasih, Pak. Saya hanya Danang. Tidak punya kartu nama untuk dibalas. Pak Santoso tertawa. Tidak perlu. Senang bertemu denganmu, Danang. Setelah jeep itu menghilang di ujung jalan, Danang masih memandangi kartu nama di tangannya. PT Santoso Agrindustri, Direktur Utama. Dia menggeleng tak percaya. Seorang direktur utama yang mau duduk bercakap-cakap dengannya di teras rumah sederhana ini. Tapi yang lebih aneh dari itu adalah perasaan di hatinya. Ada sesuatu tentang Pak Santoso yang membuatnya merasa aman, terhubung. Seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang, meski dia tidak tahu apa itu. Dia memandangi jalan kosong tempat jeep itu menghilang, tidak menyadari bahwa pertemuan kebetulan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Takdir sedang bekerja, mempertemukan dua jiwa yang seharusnya tidak pernah terpisah. Keesokan harinya, ketika Danang sedang sibuk membantu anak-anak desa belajar membaca di teras rumahnya, jeep hitam itu kembali muncul. Kali ini, Pak Santoso turun dengan wajah yang sedikit lelah tapi tetap ramah. Anak-anak yang takjub melihat mobil mewah itu langsung berhamburan, meninggalkan Danang sendirian. Maaf mengganggu aktivitas belajar, ucap Pak Santoso sambil mendekat. Tidak mengganggu, Pak. Mereka sudah hampir selesai kok, jawab Danang sambil merapikan buku-buku. Ada yang bisa saya bantu? Pak Santoso duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Sebenarnya, saya sedang menuju ke pertemuan dengan kepala desa, tapi tiba-tiba ingin mampir dulu. Percakapan kita kemarin membuat saya berpikir. Danang mengangkat alis. Tentang apa, Pak? Tentang banyak hal, jawab Pak Santoso sambil memandang Danang dengan seksama. Tentang cara pandangmu terhadap pembangunan, tentang perhatianmu pada warga kecil. Tidak biasa menemukan pemuda seusiamu dengan pemikiran seperti itu. Danang tersenyum kecil. Mungkin karena saya mengalami sendiri bagaimana jadi orang yang dianggap tidak berdaya. Jadi saya paham bagaimana rasanya ketika suara kita tidak didengar. Pak Santoso mengangguk pelan, wajahnya serius. Kau bilang kemarin baru beberapa minggu di sini. Boleh tahu apa yang membawamu ke desa ini? Nada suaranya lembut, penuh ketulusan yang membuat Danang merasa nyaman untuk bercerita. Untuk pertama kalinya sejak tiba di desa ini, Danang merasa ada orang yang benar-benar ingin mendengarkannya. Saya diasingkan ke sini, Pak. Aku Danang Pelan. Paman saya, satu-satunya keluarga yang saya miliki, menganggap saya beban sejak kecelakaan ini. Dia bilang biaya hidup di kota terlalu mahal, dan saya terlalu merepotkan. Wajah Pak Santoso berubah.
menunjukkan campuran antara kemarahan dan empati. Dia meninggalkanmu sendirian di sini, dalam kondisimu. Danang mengangguk, menundukkan kepala. Awalnya saya pikir ini akhir segalanya. Tapi ternyata, warga di sini menerima saya. Mereka tidak melihat kursi roda ini sebagai keterbatasan. Malah, mereka menemukan cara agar saya tetap bisa berguna. Ceritakan tentang kecelakaannya, pinta Pak Santoso dengan suara hampir berbisik. Jika kau tidak keberatan. Danang menarik napas dalam. 5 tahun lalu, saya bekerja serabutan di proyek pembangunan jembatan Kali Gending. Suatu hari, tali pengaman yang seharusnya melindungi pekerja putus, dan saya terjatuh dari ketinggian. Dokter bilang cedera tulang belakang saya permanen. Saat menyebut Kali Gending, Danang melihat perubahan drastis pada wajah Pak Santoso. Wajahnya mendadak pucat, tangannya gemetar sedikit. Kali Gending? Ulang Pak Santoso dengan suara serak. Kau bekerja di proyek jembatan Kali Gending? Iya, Pak. Kenapa? Bapak tahu proyek itu? Pak Santoso tampak kesulitan menemukan kata-kata. Saya, dulu terlibat dalam proyek itu. Sebagai kontraktor. Sekarang giliran Danang yang terkejut. Bapak, kontraktor di proyek itu? Ya, jawab Pak Santoso singkat. Matanya tidak berani menatap Danang. Itu adalah salah satu proyek pertama perusahaan saya. Dan kecelakaan di proyek itu adalah mimpi buruk yang terus menghantui saya. Udara di antara mereka tiba-tiba terasa berat. Danang tidak tahu harus berkata apa. Pria yang duduk di depannya ini, mungkin adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kecelakaannya. Tapi, itu bukan sepenuhnya kesalahan kontraktor, kata Danang akhirnya, mencoba memecahkan keheningan yang tegang. Investigasi menyimpulkan itu adalah kelalaian dari subkontraktor yang menggunakan peralatan tidak standar. Pak Santoso mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Tapi sebagai kontraktor utama, saya yang seharusnya memastikan semua standar keamanan dipatuhi. Saya terlalu fokus pada deadline dan keuntungan, dan mengabaikan hal-hal penting. Dia memandang Danang dengan penuh penyesalan. Dan sekarang, di depan saya, ada seorang pemuda yang harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda karena kelalaian kami. Danang terdiam sejenak, memproses semua ini. Bapak tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya sudah lama berdamai dengan keadaan saya. Tapi saya belum, bisik Pak Santoso. Selama 5 tahun ini, saya terus berpikir tentang korban-korban kecelakaan itu. Tentang keluarga mereka, tentang hidup yang berubah selamanya. Mereka duduk dalam keheningan beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Danang merasa aneh. Dia seharusnya marah pada pria ini, tapi yang dia rasakan justru pengertian. Kemarin Bapak bilang sedang survei untuk investasi, ujar Danang, mencoba mengubah topik. Bisakah saya tahu lebih detail? Pak Santoso seperti tersadar dari lamunannya. Iya, awalnya perusahaan saya ingin membuka perkebunan kelapa sawit di sini. Tapi setelah berbicara denganmu kemarin, dan sekarang, saya mulai berpikir ulang. Perkebunan sawit akan merusak ekosistem desa ini, Pak, kata Danang dengan tegas. Warga di sini bergantung pada sawah dan kebun campuran. Jika diganti sawit, mereka akan kehilangan mata pencaharian. Lalu menurutmu apa yang seharusnya dilakukan? Tanya Pak Santoso dengan tulus. Danang matanya berbinar. Bangun industri pengolahan hasil pertanian yang sudah ada. Warga di sini punya kopi, cengkeh, dan rempah-rempah yang berkualitas. Tapi mereka harus menjualnya ke tengkulak dengan harga murah. Jika ada pabrik pengolahan kecil, mereka bisa menjual dengan harga lebih baik. Pak Santoso mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan kekaguman. Ide yang brilian. Kau sudah memikirkan detailnya? Sedikit. Jawab Danang sambil mengambil buku catatannya. Saya sudah menghitung perkiraan biaya, potensi pasar, bahkan sudah berbicara dengan beberapa petani tentang kesediaan mereka bermitra. Pak Santoso mengambil buku catatan itu. Matanya semakin berbinar saat melihat perhitungan dan analisis yang detail. Ini luar biasa. Kau memiliki bakat bisnis yang alami. Saya hanya mencoba membantu, Pak. Warga di sini sudah baik pada saya.
Ini cara saya membalas kebaikan mereka. Pak Santoso memandang Danang lama, seperti sedang mempelajari setiap detail wajahnya. Ada sesuatu dalam matanya, sebuah pengakuan yang dalam, sebuah koneksi yang semakin kuat. Danang, ucapnya akhirnya. Bolehkah saya datang lagi besok? Saya ingin mendengar lebih banyak pemikiranmu. Dan, mungkin kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan ide-ide ini. Danang terkejut. Bekerja sama? Dengan saya? Iya, denganmu. Pak Santoso tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba, senyum itu terasa tulus dan hangat. Kau memiliki sesuatu yang langka, Danang. Visi dan empati. Dan dalam bisnis, kombinasi itu sangat berharga. Setelah Pak Santoso pergi, Danang duduk termenung lama. Pertemuan hari ini telah membuka banyak hal, tentang masa lalunya, tentang tanggung jawab, dan tentang kemungkinan baru. Tapi yang paling membuatnya bingung adalah perasaan aneh yang semakin kuat setiap kali berada dekat Pak Santoso. Seperti ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka, sebuah takdir yang sedang bermain dengan cara yang misterius. Dia tidak tahu bahwa benang tak terlihat itu adalah ikatan darah yang telah terputus 15 tahun lalu. Dan bahwa takdir sedang bekerja dengan caranya yang ajaib, mempertemukan seorang ayah dan anak yang tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu sama lain. Sepanjang perjalanan menuju balai desa, pikiran Pak Santoso berputar-putar seperti roda jeep yang dikemudikannya. Wajah Danang tidak bisa lepas dari benaknya. Setiap senyuman, setiap ekspresi, bahkan cara pemuda itu mengangkat alis saat berpikir. Ada sesuatu yang sangat familiar. Sesuatu yang mengusik relung ingatannya yang paling dalam. Siapa kamu, Danang? Gumamnya sendiri sambil menatap jalan berdebu di depannya. Mengapa aku merasa seperti mengenalmu sejak lama? Pertemuan dengan Danang telah membangkitkan kenangan yang lama dia pendam. Kenangan tentang seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan tawa riang dan mata berbinar. Anak yang hilang dari hidupnya 15 tahun yang lalu dalam insiden yang masih menjadi misteri. Kilas balik, 15 tahun lalu. Papa, lihat, aku bisa naik sepeda tanpa roda bantu. Teriak anak kecil itu dengan bangga. Santoso muda tersenyum lebar, menyaksikan putra semata wayangnya mengayuh sepeda kecilnya di halaman rumah mereka yang luas. Hebat, Danu. Papa bangga sekali. Siti, istrinya, berdiri di teras sambil melambaikan tangan. Hati-hati, sayang. Jangan terlalu cepat. Itu adalah hari Minggu yang cerah. Salah satu kenangan terakhir kebahagiaan keluarga mereka sebelum segalanya berantakan. Kembali ke masa kini. Pak Santoso menghela napas berat. Nama, Danang. Yang tadi diucapkan pemuda lumpuh itu mengingatkannya pada nama kecil putranya, Danu. Tapi itu mustahil. Danu sudah lama hilang, dan menurut penyelidikan, kemungkinan besar sudah tidak ada di dunia ini. Tapi wajahnya, matanya persis seperti Siti, bisiknya sendiri. Pertemuannya dengan kepala desa berlangsung dengan formalitas biasa. Pak Santoso mendengarkan dengan setengah hati sementara kepala desa menjelaskan potensi desa mereka. Pikirannya masih tertambat pada pemuda di kursi roda tadi. Maaf, Pak Lurah, potong Pak Santoso tiba-tiba. Pemuda yang tinggal di rumah tua dekat perempatan itu, Danang, bisa Anda ceritakan tentang dia? Kepala desa tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Oh, Danang? Dia pendatang baru. Datang beberapa minggu lalu. Katanya dikirim pamannya dari kota. Anak yang baik dan pintar, meski dia membuat isyarat ke kaki. Dalam kondisi seperti itu, sekarang dia sudah jadi bagian dari masyarakat kami. Bahkan membantu mengajar anak-anak dan memperbaiki barang elektronik. Danang, ucap Pak Santoso perlahan. Apakah ada keluarga yang menemaninya? Tidak. Sendirian saja. Tapi warga sini sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Terutama anak saya, Sari, yang sering membantunya. Sore harinya, Pak Santoso memutuskan untuk tidak langsung kembali ke penginapan di kota terdekat. Dia kembali ke rumah Danang, menemukan pemuda itu sedang asyik memperbaiki radio transistor tua. Sudah selesai meeting dengan kepala desa, Pak? Sapa Danang dengan ramah. Sudah. Jawab Pak Santoso sambil duduk.
Danang, boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Danang mengangguk, meski tampak sedikit bingung. Tentu, Pak. Orang tuamu, di mana mereka? Danang menunduk. Wajahnya berubah muram. Meninggal, Pak, kata Paman Budi. Mereka meninggal dalam kecelakaan ketika saya masih kecil. Saya hampir tidak ingat wajah mereka. Jantung Pak Santoso berdebar kencang. Dan, kau tinggal dengan Paman Budi sejak itu? Iya. Tapi sekarang... Danang membuat gerakan dengan tangannya. Seperti yang Bapak lihat, dia memutuskan untuk mengirim saya ke sini. Paman Budi. Ucap Pak Santoso perlahan. Apakah nama lengkapnya Budi Santoso? Danang terkejut. Iya. Bapak kenal dengannya. Sekarang Pak Santoso yang merasa dunia berputar. Budi Santoso adalah adik iparnya, adik kandung dari mendiang istrinya, Siti. Selama ini, Budi selalu mengatakan bahwa Danu, putra mereka, tewas dalam kecelakaan bersama ibunya. Tapi sekarang, Danang, suara Pak Santoso bergetar, berapa usiamu ketika orang tuamu meninggal? Sekitar 5 tahun, kata Paman. Kenapa? Pak? Ada apa? Danang tampak bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba ini. 5 tahun. Usia yang sama ketika Danu hilang. Potongan puzzle mulai menyatu dengan cara yang mengejutkan. Tidak mungkin. Gumam Pak Santoso, tangannya gemetar. Budi, dia membohongiku. Bapak baik-baik saja? Tanya Danang dengan khawatir. Wajah Bapak pucat sekali. Pak Santoso menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Danang, aku punya foto lama. Boleh aku tunjukkan padamu? Dengan tangan gemetar, Pak Santoso mengeluarkan dompetnya dan mengambil foto usang yang selalu dia bawa. Foto keluarga kecil mereka, dirinya yang masih muda, Siti yang cantik tersenyum, dan Danu kecil yang duduk di pangkuannya. Danang menerima foto itu, matanya membelalak. Itu. Kau mengenali seseorang dalam foto ini? Tanya Pak Santoso dengan hati berdebar. Ini ibu saya, teriak Danang, menunjuk wanita dalam foto. Saya masih ingat wajahnya. Tapi kenapa dengan bapak muda ini? Dan anak ini? Danang, suara Pak Santoso hampir berbisik. Foto ini adalah foto keluargaku. Wanita ini adalah almarhumah istriku, Siti. Pria ini adalah aku 20 tahun yang lalu. Dan anak ini. Dia berhenti, menatap Danang dalam-dalam. Adalah putra kami, Danu. Udara seakan berhenti bergerak. Danang memandangi foto itu, lalu memandang Pak Santoso, lalu kembali ke foto. Matanya mulai berkaca-kaca saat ingatan-ingatan lama yang samar mulai muncul. Saya dulu dipanggil Danu. Bisiknya pelan. Tapi Paman Budi bilang itu nama panggilan saja. Danang, ada sesuatu yang harus kuceritakan padamu, ucap Pak Santoso dengan suara serak. 15 tahun yang lalu, putra kami, Danu, hilang. Menurut Budi, dia dan ibunya tewas dalam kecelakaan mobil. Tapi jenazah Danu tidak pernah ditemukan. Mata Danang dipenuhi air mata. Bapak bilang, aku yakin kau adalah Danu, putraku yang hilang. Kedua pria itu terdiam, masing-masing berusaha memproses kebenaran yang tiba-tiba terungkap ini. Untuk Pak Santoso, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Untuk Danang, ini seperti menemukan potongan puzzle yang hilang dari hidupnya. Tapi mengapa? Mengapa Paman Budi berbohong? Tanya Danang akhirnya. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu, jawab Pak Santoso sambil menggenggam tangan Danang. Tapi aku berjanji akan mencari kebenarannya. Yang penting sekarang, aku telah menemukanmu kembali. Di teras rumah sederhana di desa terpencil, seorang ayah dan anak yang terpisah 15 tahun lamanya akhirnya bertemu kembali. Takdir telah mempertemukan mereka dalam cara yang paling tidak terduga, melalui pengasingan, penderitaan, dan sebuah desa kecil yang menjadi tempat pertemuan kembali mereka. Danang memandang wajah pria di depannya, wajah yang tiba-tiba terasa sangat familiar.
wajah yang membuatnya merasa aman dan terlindungi untuk pertama kalinya sejak lama. Mungkin, dalam hati kecilnya, dia selalu tahu bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dan sekarang, dia akhirnya menemukannya. Matahari sore mulai merangkak turun, menebarkan cahaya keemasan yang menyelimuti dua sosok di teras rumah kayu itu. Tapi suasana hangat senja tidak mampu mencairkan ketegangan yang menyelimuti mereka. Dunia seakan berhenti berputar, hanya menyisakan Danang dan Pak Santoso yang saling memandang dengan perasaan campur aduk antara rasa tidak percaya, kebingungan, dan sebuah harapan yang lama tertahan. Bapak yakin? Suara Danang akhirnya memecah kesunyian yang terasa begitu berat. Tangannya masih menggenggam erat foto lama itu. Jari jemarinya bergetar halus. Mungkin hanya kebetulan wajah saya mirip. Atau mungkin saya hanya berharap terlalu banyak. Pak Santoso menggeleng. Matanya berkaca-kaca namun penuh keyakinan. Ini bukan kebetulan, Danang. Lihat. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan dompetnya lagi dan mengeluarkan lebih banyak foto dari balik lapisan kulit. Ini adalah foto-foto Danu kecil. Lihatlah bentuk matamu, kontur hidungmu, bahkan cara kau tersenyum. Danang menerima setumpuk foto-foto usang itu. Ada foto bayi dengan pipi tembam, foto balita sedang belajar berjalan, foto anak kecil bermain di taman. Dan di setiap foto itu, dia melihat dirinya sendiri. Dirinya yang dulu, sebelum dunia berubah menjadi gelap. Saya ingat. Bisik Danang tiba-tiba, matanya menerawang. Saya ingat ada taman dengan ayunan merah. Dan ada seorang wanita yang selalu menyanyikan lagu pengantar tidur. Itu ibumu, Danang, seru Pak Santoso, tidak bisa menahan air matanya lagi. Siti, dia selalu menyanyikan lagu itu untukmu setiap malam. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Danang menyambung dengan suara bergetar, mengikuti irama lagu yang tiba-tiba terngiang di kepalanya. Saya ingat wajahnya. Dia cantik, dan selalu memakai kalung mutiara. Pak Santoso terisak, mengambil sapu tangan dari saku dan menyeka matanya. Iya, itu dia. Kalung mutiara itu hadiah pernikahan dariku. Dia hampir tidak pernah melepasnya. Mereka duduk dalam hening beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam gelombang emosi mereka sendiri. Bagi Danang, ini seperti potongan-potongan puzzle yang tiba-tiba menyatu membentuk gambar yang selama ini hilang. Kenangan-kenangan samar yang selama ini mengambang di pikirannya, akhirnya menemukan bentuknya. Tapi mengapa, Pak Santoso? Mengapa Paman Budi melakukan ini? Tanya Danang. Suaranya pecah antara sedih dan marah. Mengapa dia memisahkan kita? Mengapa dia membohongi saya selama ini? Mengatakan bahwa orang tua saya sudah meninggal. Pak Santoso menarik napas dalam. Wajahnya menunjukkan campuran antara kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Aku tidak tahu pasti, Danang. Tapi dulu, ada perselisihan antara kami. Budi selalu iri dengan kesuksesan bisnis kami. Dia beberapa kali meminjam uang dalam jumlah besar dan tidak mengembalikannya. Terakhir kali kami bertengkar, dia mengancam akan membalas dendam. Jadi saya hanya alat balas dendam baginya. Danang memandang kosong ke kejauhan, merasa hancur oleh kenyataan yang kejam ini. Selama 15 tahun, saya hidup dalam kebohongan. Dirawat oleh orang yang sebenarnya telah mencuri hidup saya dari keluarga saya sendiri. Danang, dengar baik-baik. Pak Santoso memegang bahu Danang dengan erat. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya ini bagimu. Tapi yang penting sekarang adalah kita telah menemukan satu sama lain. 15 tahun yang terpisah. Tapi akhirnya takdir mempertemukan kita lagi. Kenapa sekarang? Kenapa di sini? Danang menggeleng-geleng kepala, masih tidak percaya. Setelah saya menjadi seperti ini. Tangannya menepuk kursi roda dengan getir. Justru mungkin inilah caranya Tuhan mempertemukan kita, jawab Pak Santoso dengan lembut. Jika kau tidak diasingkan ke sini, jika aku tidak melakukan survei di desa ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu. Tiba-tiba, Danang teringat sesuatu. Matanya membelalak. Kecelakaan saya di proyek jembatan Kali Gending. Itu.
Pak Santoso mengangguk pelan. Wajahnya dipenuhi penyesalan yang dalam. Aku adalah kontraktor utamanya. Aku yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan di sana. Dan, tanpa kita sadari, aku hampir membunuh anakku sendiri di proyekku sendiri. Suasana kembali hening. Keduanya menyadari ironi takdir yang begitu kejam sekaligus ajaib. Seorang ayah yang tanpa sadar hampir merenggut nyawa anaknya sendiri dalam kecelakaan kerja, dan justru melalui kecacatan itulah mereka akhirnya dipertemukan kembali. Bapak tidak bisa disalahkan, ucap Danang akhirnya, meletakkan tangannya di atas tangan Pak Santoso yang masih memegang bahunya. Bapak tidak tahu. Dan, jika bukan karena kecelakaan itu, mungkin saya tidak akan pernah bertemu dengan Bapak lagi. Kau tidak marah padaku? Tanya Pak Santoso dengan ragu. Bagaimana saya bisa marah? Danang menghela napas. Saya hanya sedih. Sedih karena semua tahun yang terbuang. Sedih karena ibu tidak sempat melihat saya besar. Mereka berdua akhirnya tidak bisa menahan tangis lagi. Berpelukan erat di teras rumah sederhana itu, seorang ayah dan anak yang terpisah oleh waktu, kebohongan, dan takdir yang kejam, akhirnya bersatu kembali. Setelah tangis mereka mereda, Pak Santoso memandang Danang dengan mata penuh tekad. Aku akan membawamu pulang, Danang. Pulang ke rumah kita. Aku akan merawatmu, memberikan yang terbaik untukmu. Tunggu, Bapak, Danang menyela dengan lembut. Saya butuh waktu. Semua ini terlalu mendadak. Dan, saya sudah mulai membangun kehidupan di sini. Ada orang-orang yang telah membantu saya, menerima saya apa adanya. Tapi Pak Santoso sudah mengeluarkan ponselnya. Aku harus telepon pengacaraku. Budi harus bertanggung jawab atas semua ini. Penculikan, pembohongan, penganiayaan. Tunggu, Bapak, jangan dulu. Pinta Danang dengan suara mendesak. Saya perlu memproses semua ini dulu. Dan, meski apa yang dilakukannya salah, tapi dia yang merawat saya selama 15 tahun. Buruk sekali caranya, tapi tanpa dia, saya mungkin sudah mati. Pak Santoso memandang Danang dengan takjub. Setelah semua yang dia lakukan padamu, kau masih bisa memikirkan kebaikan untuknya. Danang mengangkat bahu. Saya sudah belajar banyak di desa ini. Tentang memaafkan, tentang memahami. Mungkin ada alasan tertentu yang membuat Paman Budi melakukan semua ini. Matahari hampir tenggelam ketika akhirnya mereka berdua masuk ke dalam rumah. Pak Santoso membantu Danang menyiapkan makan malam sederhana. Pengalaman pertama mereka melakukan aktivitas bersama sebagai ayah dan anak. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, mereka duduk berjam-jam bercerita. Pak Santoso bercerita tentang masa kecil Danang, tentang ibunya, tentang betapa berartinya mereka dalam hidupnya. Sementara Danang bercerita tentang hidupnya dengan Paman Budi, tentang kesepian, tentang perasaan tidak diinginkan, dan akhirnya tentang pengasingan ke desa ini. Besok, kata Pak Santoso sebelum berpamitan, bolehkah aku datang lagi? Aku ingin mengenalmu lebih baik. Sebagai Danang yang sekarang. Danang tersenyum. Untuk pertama kalinya merasa ada cahaya harapan dalam hidupnya. Tentu, Bapak, saya juga ingin mengenal Bapak lebih baik. Saat jeep itu menghilang dalam kegelapan malam, Danang duduk termenung lama. Dunianya yang sempat hancur berantakan tiba-tiba memiliki arti baru. Dia bukan lagi anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Dia memiliki ayah. Seorang ayah yang telah mencarinya selama 15 tahun. Tapi di balik kebahagiaan ini, ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Mengapa Paman Budi melakukan semua ini? Dan apa yang akan terjadi ketika kebenaran ini akhirnya terungkap sepenuhnya? Keesokan paginya, Pak Santoso datang lebih awal membawa sarapan hangat dari warung desa. Wajahnya tampak segar meski jelas sekali dia hampir tidak tidur semalam. Demikian pula dengan Danang, yang terlihat seperti melewati malam penuh gejolak batin. Mari kita sarapan bersama, ucap Pak Santoso dengan senyum hangat yang kali ini terasa berbeda, lebih personal, lebih ayah. Aku beli nasi liwet dan ayam goreng. Katanya enak sekali di warung ini. Danang tersenyum kecil. Warung Bu Siti. Iya, memang enak. Selama di sini,
Saya sering dibawakan makanan dari sana oleh tetangga. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat, saling mencuri pandang sesekali seolah masih tidak percaya dengan keberadaan satu sama lain. Setelah sarapan, Pak Santoso mengeluarkan sebuah map coklat tua dari tas kerjanya. Aku tidak bisa tidur semalam, akunya sambil membuka map itu di atas meja kayu. Aku mengobrak-abrik arsip lama dan membawa beberapa dokumen yang mungkin bisa membantu kita mengungkap kebenaran. Danang mendekatkan kursi rodanya, rasa penasaran yang mendalam terpancar dari matanya. Dokumen apa saja itu, Pak? Ini. Pak Santoso mengeluarkan selembar akta kelahiran yang sudah menguning. Akta kelahiran Danu Santoso. Lahir 20 tahun yang lalu di Rumah Sakit Umum Pusat. Dia menunjuk tanggal lahir yang tercantum. Tanggal yang sama dengan ulang tahunmu, bukan? Danang mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas tua itu. Iya, tapi Paman Budi selalu bilang akta saya yang asli hilang, dan ini adalah duplikat. Dia terdiam sejenak. Sekarang saya tahu mengapa dia tidak pernah mengizinkan saya melihat dokumen asli. Pak Santoso kemudian mengeluarkan foto-foto lain, foto pernikahan mereka, foto Siti sedang hamil besar, foto-foto keluarga yang diambil di studio profesional. Di setiap foto, ada kebahagiaan yang terpancar jelas. Wajah-wajah yang penuh cinta dan harapan untuk masa depan. Lihat ini, kata Pak Santoso sambil menunjuk sebuah foto keluarga yang diambil di taman. Ini ulang tahunmu yang keempat. Kau sedang memeluk erat boneka beruang coklat yang kau beri nama Boni. Danang terkesiap, matanya membelalak. Boni. Saya ingat. Boneka beruang dengan telinga yang sobek. Karena saya tidak pernah tidur tanpanya. Benar. Pak Santoso tersenyum getir. Kau selalu membawanya kemana-mana. Bahkan saat-saat kau hilang, boneka itu ikut menghilang bersamamu. Tiba-tiba, Danang memutar kursi rodanya dengan cepat menuju kamarnya. Setelah beberapa saat mencari, dia kembali dengan sebuah boneka beruang usang yang hampir tak berbentuk lagi, dengan telinga kanan yang dijahit kasar. Ini Boni? Bisik Pak Santoso. Tangannya gemetar saat menerima boneka itu. Masih kau simpan. Selama ini, suara Danang serak. Paman Budi bilang ini peninggalan ibu kandung saya. Dia bilang ibu saya meninggal saat melahirkan saya, dan boneka ini adalah satu-satunya yang tersisa. Air matanya mulai menetes. Saya tidak pernah tidur tanpanya, bahkan sampai sekarang. Dia adalah satu-satunya penghubung saya dengan masa lalu yang saya pikir sudah hilang selamanya. Mereka berdua memandangi boneka tua itu, menyadari bahwa inilah bukti tak terbantahkan yang menghubungkan mereka. Boneka yang sama, kenangan yang sama, tapi cerita yang berbeda. Sekarang, ucap Pak Santoso dengan suara tegas, mari kita lihat dokumen-dokumen lain. Dia mengeluarkan surat keterangan kematian dari mapnya. Menurut dokumen ini, Danu Santoso dinyatakan meninggal dalam kecelakaan mobil bersama ibunya. Tapi dia menatap Danang dalam-dalam. Tidak ada jenazah yang pernah ditemukan. Hanya barang-barang pribadi mereka di lokasi kecelakaan. Paman Budi bilang jenazah mereka terlalu hancur untuk dilihat. Kenang Danang dengan suara hampa. Dia bilang lebih baik saya mengingat mereka sebagaimana adanya. Dan ini, Pak Santoso mengeluarkan dokumen terakhir. Sebuah laporan polisi tentang hilangnya Danu Santoso. Ini adalah laporan resmi yang kau buat? Tanya Danang. Ya, tapi penyelidikan mandek karena tidak ada bukti penculikan. Budi bersaksi bahwa dia melihat mobil mereka terjun ke jurang dan meledak. Dia mengaku adalah saksi mata satu-satunya. Potongan potengah puzzle mulai membentuk gambar yang semakin jelas dan semakin mengerikan. Sebuah rencana yang direncanakan dengan matang oleh seseorang yang seharusnya menjadi keluarga. Ada satu hal lagi, kata Pak Santoso tiba-tiba. Aku ingat, beberapa bulan sebelum kecelakaan itu, aku membuatkan asuransi jiwa untuk Siti dan Danu. Nilainya cukup besar. Dan Budi, dialah yang menjadi penerima manfaatnya, karena dia satu-satunya keluarga Siti yang tersisa. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa sangat berat. Danang memandangi semua dokumen yang tersebar di meja. Akta kelahiran, foto-foto kebahagiaan, surat kematian, laporan polisi, dan sekarang informasi tentang asuransi jiwa. Jadi,
Suara Danang hampir tidak terdengar. Ini semua tentang uang. Sepertinya begitu, jawab Pak Santoso dengan pedih. Dia mengambilmu, menyembunyikanmu, membesarkanmu dengan kebohongan, semua untuk uang. Dan mungkin untuk balas dendam. Tiba-tiba, Danang teringat sesuatu yang membuatnya menggigil. Paman Budi, dia selalu marah setiap kali saya bertanya tentang masa kecil saya. Dan 5 tahun lalu, tepat sebelum kecelakaan di proyek jembatan, saya mendengar dia bertengkar dengan seseorang di telepon. Dia bilang, "Jangan khawatir, dia tidak akan pernah tahu. Dan jika sesuatu terjadi padanya, kita sudah punya rencana cadangan." Wajah Pak Santoso berubah pucat. "Kau pikir, kecelakaanmu bukan kecelakaan biasa?" "Saya tidak tahu." Danang menggeleng, tangannya menekan pelipisnya yang tiba-tiba pusing. "Tapi sekarang saya ingat hari itu. Mandor saya bilang ada orang yang menelepon dan meminta saya bekerja di area yang biasanya tidak saya tangani. Area di mana pengamanannya diketahui kurang baik." Mereka saling memandang, sama-sama menyadari implikasi yang mengerikan dari semua ini. Bukan hanya penculikan dan kebohongan, tapi mungkin juga upaya pembunuhan. "Aku harus melaporkan ini ke polisi," desis Pak Santoso. Tangannya sudah meraih ponsel. "Tunggu." Danang memegang lengan ayahnya. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Dan, saya butuh waktu untuk memproses semua ini. Tolong, Bapak." Pak Santoso memandangi anaknya. Anak yang telah kehilangan begitu banyak, namun masih memiliki belas kasihan dalam hatinya. "Baik." Dia akhirnya menghela napas. "Tapi kita harus berhati-hati. Jika Budi tahu kita sudah menemukan kebenaran." "Paman Budi berencana datang minggu depan," kata Danang tiba-tiba. "Dia bilang ingin memastikan saya baik-baik di sini." "Ini kesempatan kita," ucap Pak Santoso dengan mata berbinar. "Kita bisa konfrontasi dia langsung." "Tapi," dia memandang kursi roda Danang, "aku tidak mau kau dalam bahaya." "Saya tidak takut," jawab Danang dengan tegas. "Setelah semua yang dia lakukan, saya berhak mengetahui kebenaran. Dan saya ingin menatap matanya dan menanyakan mengapa." Matahari semakin tinggi di langit, menerangi ruangan kecil yang penuh dengan dokumen dan kenangan. Dua orang ini, ayah dan anak, telah menemukan satu sama lain, tapi juga menemukan konspirasi kejam yang telah merenggut 15 tahun kehidupan mereka. "Danang," ucap Pak Santoso tiba-tiba, apakah kau mau memanggilku ayah?" Danang memandangi wajah pria di depannya, wajah yang penuh penyesalan, harapan, dan cinta yang tak terucapkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar memiliki keluarga. "Iya, ayah," ucapnya pelan, dan melihat mata Pak Santoso, ayahnya, berkaca-kaca lagi. Pelukan erat mereka kali ini terasa berbeda. Lebih dalam, lebih berarti. Mereka bukan lagi dua orang asing yang dipertemukan takdir, tapi ayah dan anak yang akhirnya bersatu kembali setelah perjalanan panjang yang penuh penderitaan dan kebohongan. Tapi di balik kebahagiaan reuni ini, ada badai yang sedang mengumpul. Dan mereka berdua tahu, pertemuan dengan Budi minggu depan akan menentukan segalanya. Baik untuk masa lalu mereka yang penuh misteri, maupun untuk masa depan mereka sebagai keluarga. Minggu itu berlalu dengan perasaan campur aduk bagi Danang. Di satu sisi, ada kebahagiaan yang tak terkira karena telah menemukan ayah kandungnya. Setiap hari Pak Santoso, yang sekarang sudah mulai dipanggil ayah oleh Danang, datang membawa makanan, cerita, dan kasih sayang yang selama ini hilang dari hidupnya. Tapi di sisi lain, ada kegelisahan yang mencekam menyambut kedatangan Paman Budi. Hari yang ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti akhirnya tiba. Pagi itu, Danang duduk di teras rumahnya dengan ayah Santoso di sampingnya. Keduanya telah menyiapkan mental untuk konfrontasi yang tidak terelakkan. "Kau yakin ingin melakukan ini?" tanya ayah Santoso untuk kesekian kalinya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Aku bisa menanganinya sendiri. Kau tidak perlu terlibat langsung." Danang menggeleng. Tekad terpancar jelas di matanya. "Saya harus melakukannya, ayah. Ini tentang hidup saya. Saya perlu mendengar pengakuannya langsung. Saya perlu menatap matanya dan menanyakan mengapa." Tidak lama kemudian,
Sebuah mobil pick-up tua yang familiar menyusuri jalan berdebu menuju rumah Danang. Paman Budi turun dengan wajah masam seperti biasa, membawa sebuah kardus kecil yang tampaknya berisi barang-barang untuk Danang. "Danang, aku datang," ucap Paman Budi tiba-tiba terhenti ketika melihat sosok yang duduk di samping Danang. Wajahnya berubah pucat, matanya membelalak tidak percaya. "Es Santoso, apa yang kau lakukan di sini?" "Sudah lama tidak berjumpa, Budi," sapa Ayah Santoso dengan suara datar namun penuh wibawa. "Tampaknya ada banyak hal yang perlu kita bicarakan." Paman Budi tampak panik, seperti hewan yang terjebak. Aku tidak tahu apa yang kau maksud." "Danang, ada apa ini? Kenapa dia ada di sini?" Danang mendorong kursi rodanya mendekati pamannya. "Sudah cukup, Paman. Saya tahu segalanya. Saya tahu siapa saya sebenarnya." Apa yang kau bicarakan?" Paman Budi mencoba tetap tenang, tapi keringat sudah mulai membasahi pelipisnya. "Sudah kubilang, orang tuamu. Orang tuaku duduk di sampingku sekarang," sela Danang dengan tegas. "Dan saya tahu ibu tidak meninggal saat melahirkan saya. Saya tahu tentang kecelakaan mobil yang tidak pernah terjadi. Saya tahu tentang asuransi jiwa. Dan saya tahu nama saya sebenarnya adalah Danu Santoso." Dengan setiap kalimat yang diucapkan Danang, wajah Paman Budi semakin pucat. Dia terhuyung mundur, bersandar pada mobil pick-up-nya untuk menopang tubuhnya yang mulai limbung. "Budi," Ayah Santoso berdiri, menghadap langsung kepada mantan iparnya ini. "Mengapa? Mengapa kau melakukan semua ini? Apa salah kami padamu sampai kau harus mencuri anakku, membohonginya selama 15 tahun, dan merampas kebahagiaan kami?" Paman Budi tertawa getir, tapi ada keputusasaan dalam suaranya. "Salah kalian? Seluruh hidupku adalah kesalahan kalian. Kakakku memilihmu daripada aku. Kalian selalu sempurna, keluarga kaya raya, bahagia, sementara aku hanya saudara miskin yang selalu meminta-minta. Jadi ini tentang uang? Dan tentang keiri hatian?" tanya Danang dengan suara bergetar. "Kau menghancurkan hidup saya, hidup ayah, hanya karena itu." "Tidak hanya itu," bentak Paman Budi tiba-tiba. "Dulu, aku dan Siti, kami sangat dekat. Tapi kemudian dia memilih Santoso yang sombong dan kaya raya itu. Aku kehilangan satu-satunya orang yang paling kusayangi." Ayah Santoso menghela napas dalam. "Jadi ini balas dendam? Kau merencanakan semua ini sejak awal?" Paman Budi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Awalnya, aku hanya ingin mengambil Danu untuk beberapa hari, membuat kalian khawatir. Tapi kemudian..." Dia menatap Danang dengan pandangan aneh. "Aku menyadari ini lebih dari sekedar balas dendam. Dengan Danu, aku bisa mendapatkan uang asuransi. Dan dengan membesarkannya sebagai anakku sendiri, aku memiliki bagian dari Siti." "Tapi ibu meninggal dalam kecelakaan yang kau atur, bukan?" tanya Danang dengan suara hampir berbisik. Paman Budi menunduk, tidak bisa menatap mata Danang. "Kecelakaan itu tidak direncanakan. Aku hanya ingin membawa Siti dan Danu pergi. Tapi dia marah besar ketika tahu aku menculik Danu. Kami bertengkar di dalam mobil. Dan kemudian..." Suaranya tercekat, mobil itu tergelincir. "Siti, dia tewas ketika..." Ruang di sekitar mereka terasa semakin sesak. Ayah Santoso menutup mata, menahan kesedihan yang begitu dalam. Sementara Danang merasa seperti tidak bisa bernapas. "Dan kamu menyelamatkan saya?" tanya Danang. "Ya," jawab Paman Budi dengan suara hampa. "Aku menyelamatkanmu. Tapi kemudian aku menyadari, dengan Siti meninggal dan kau sebagai satu-satunya saksi, aku bisa mengatur segalanya. Aku membuat seolah-olah kalian berdua tewas, mengambil uang asuransi, dan membesarkanmu sebagai anakku. Lalu kecelakaan di proyek jembatan 5 tahun lalu," desis Ayah Santoso. "Apakah itu juga kecelakaan?" Paman Budi terdiam lama, dan diamnya itulah yang membuat Danang semakin menggigil. "Paman, tolong jawab," pinta Danang dengan suara bergetar. "Ada seseorang yang mulai mencurigai," jawab Paman Budi akhirnya.
seorang investigator asuransi yang merasa ada yang tidak beres dengan klaim asuransi Siti. Dia mendekati Danang, dan aku takut Danang akan mengetahui kebenaran. Jadi, ya, aku mengatur agar Danang bekerja di area yang berbahaya. Aku pikir jika sesuatu terjadi padanya, investigasi akan berhenti. Danang merasa seperti ditampar. Selama ini, dia mengira pamannya, meski keras dan dingin, tidak akan sampai hati melukainya. Tapi kenyataannya, kau mencoba membunuh anak sendiri. Suara ayah Santoso penuh dengan kemarahan yang tertahan. Anak yang kau besarkan selama 10 tahun. Aku tidak punya pilihan lain, teriak Paman Budi histeris. Dia mulai bertanya terlalu banyak. Dan investigator itu, dia hampir mengetahui kebenaran. Sekarang segalanya menjadi jelas. Rantai kebohongan, pengkhianatan, dan kejahatan yang berlangsung selama 15 tahun. Dan pengasingan ke desa ini, tanya Danang dengan suara hampa. Apa alasannya yang sebenarnya? Paman Budi tertawa pahit. Karena aku takut. Santoso mulai melakukan ekspansi bisnis ke daerah ini. Aku khawatir suatu hari kalian akan bertemu. Jadi aku mengirimmu ke tempat yang paling terpencil yang bisa kutemukan. Dia memandang mereka berdua dengan tatapan kosong. Tapi ternyata, takdir memang tidak bisa dibohongi. Ketiga pria itu terdiam, masing-masing memproses kebenaran yang akhirnya terungkap. Untuk Danang, ini seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Orang yang selama ini dianggap sebagai keluarga ternyata adalah dalang dari semua penderitaannya. Apa yang akan kalian lakukan padaku? Tanya Paman Budi akhirnya. Suaranya penuh dengan kepasrahan. Melaporkanku ke polisi. Ayah Santoso memandang Danang, menyerahkan keputusan pada anaknya. Ini adalah hak Danang, sebagai korban utama dari konspirasi kejam ini. Danang memandangi Paman Budi, pria yang telah membesarkannya, tapi juga telah merampas segalanya darinya. Di matanya, dia melihat seorang pria yang hancur, dikalahkan oleh keiri hatian dan keserakahannya sendiri. Paman, ucap Danang akhirnya, saya tidak akan melaporkan Paman ke polisi. Kedua pria dewasa itu terkejut dengan keputusannya. Tapi, Ayah Santoso mulai protes. Tunggu, Ayah, Danang menyela. Paman Budi, meski semua yang dia lakukan salah, tapi dia yang merawat saya selama 15 tahun. Dia memberi saya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan dia menatap Paman Budi. Dalam caranya yang salah, saya yakin dia juga menyayangi saya. Paman Budi terisak, tidak mampu menatap Danang. Tapi ada syaratnya, lanjut Danang. Paman harus menandatangani pengakuan tertulis tentang semua yang telah dia lakukan. Dan Paman harus mengembalikan semua uang asuransi yang dia terima, dengan bunga, kepada ayah. Danang, bisik Paman Budi. Ini bukan untuk menghukum Paman, kata Danang dengan lembut. Tapi untuk memulai segala sesuatu dengan kebenaran. Dan, meski semua yang terjadi, saya masih menganggap Paman sebagai keluarga. Tapi kami butuh waktu, butuh proses untuk memaafkan. Paman Budi akhirnya menangis dengan terseduh-seduh. Tubuhnya terguncang oleh beban dosa yang akhirnya diungkapkan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, dia menyadari betapa dalamnya dia telah jatuh. Konfrontasi itu berakhir bukan dengan kemarahan atau balas dendam, tapi dengan kesedihan dan pengakuan. Sebuah bab baru akan dimulai, dengan kebenaran yang akhirnya terungkap, dan proses penyembuhan yang akan membutuhkan waktu lama. Tapi setidaknya, sekarang tidak ada lagi kebohongan. Dan untuk Danang dan Ayah Santoso, itu sudah cukup untuk memulai kembali hubungan mereka sebagai ayah dan anak yang sebenarnya. Perjalanan pulang Paman Budi terasa seperti napas terakhir seorang terpidana menuju tempat eksekusi. Setiap kilometer yang menjauhkannya dari desa Sari Harapan seolah menarik-narik benang halus di hatinya, membuatnya sesak dan nyeri. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan berliku yang sepi, mencerminkan kekacauan dalam pikirannya. Dia tahu, mereka tahu segalanya. Gumamnya sendiri sambil tangannya menggenggam kemudi hingga knuklenya memutih. Setelah 15 tahun, akhirnya terbongkar juga. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena kemarahan atau kebencian, melainkan karena beban dosa yang tiba-tiba terasa begitu berat. Ingatannya melayang pada wajah Siti,
adik kandungnya yang dulu selalu mempercayainya. Dia teringat bagaimana Siti tersenyum bahagia ketika memperkenalkan Santoso padanya, pria yang kemudian menjadi sumber keiri hatiannya. "Maafkan aku, Siti," bisiknya dengan suara parau. "Aku telah mengkhianati kepercayaanmu, telah mencuri anakmu, telah menghancurkan segalanya." Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dari layar terpancar nama, kontraktor jembatan. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah orang yang dulu membantunya mengatur kecelakaan Danang di proyek jembatan Kali Gending. "Ya, halo?" Suara Paman Budi gemetar. "Bud, ada masalah. Katanya Santoso lagi ngadain investigasi internal soal kecelakaan 5 tahun lalu. Dia mau buka kembali kasus itu." Paman Budi merasa dunia berputar. "Apa? Kenapa tiba-tiba?" Katanya dia nemu bukti baru. Dengar-dengar sih ada yang ngasih tahu tentang panggilan telepon mencurigakan sebelum kecelakaan. "Itu bukan lu kan, Bud?" "Tidak. Aku tidak tahu apa-apa," bantah Paman Budi dengan panik. "Aku harus pergi." Dia menutup telepon dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jika Santoso membuka kembali penyelidikan kecelakaan itu, dan jika mereka menemukan hubungannya dengan kasus itu, dia bukan hanya akan menghadapi tuntutan penculikan dan penipuan asuransi, tapi juga percobaan pembunuhan. Sesampainya di rumah kosongnya yang dingin di kota, Paman Budi langsung menuju lemari penyimpanan dan mengeluarkan sebuah kotak besi tua. Dengan kunci yang sudah berkarat, dia membukanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Dokumen asli akta kelahiran Danu, foto-foto keluarga Santoso yang dia sembunyikan, laporan polisi palsu tentang kematian Siti dan Danu, dan yang paling membuatnya bergidik, polis asuransi jiwa dengan nominal yang sangat besar. Dulu semua ini terlihat seperti rencana yang sempurna, gumamnya sendiri, menatap tumpukan dokumen yang menjadi bukti kejahatannya. Dia mengambil foto Danang kecil, masih bernama Danu saat itu, yang diambil tidak lama sebelum kecelakaan. Wajah polos itu tersenyum lepas, tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Apakah selama ini aku salah?" Tanyanya pada diri sendiri untuk pertama kalinya. "Aku pikir dengan membesarkanmu, aku memiliki bagian dari Siti. Tapi yang kulakukan justru merampas segalanya darimu, dan dari diriku sendiri." Air mata mulai menetes di pipinya yang keriput. Dia teringat bagaimana Danang kecil sering bertanya mengapa mereka tidak pernah mengunjungi kuburan ibunya. Dia teringat bagaimana setiap kali Danang sakit, dia duduk di samping tempat tidurnya sepanjang malam. Bukan karena cinta, tapi karena takut investasinya hilang. "Tapi kau tumbuh menjadi pemuda yang baik," bisiknya pada foto itu. "Meski dengan semua kebohongan yang kuberikan, kau tetap menjadi anak yang jujur dan penyayang." Tiba-tiba, ingatannya melayang pada malam-malam ketika Danang remaja sering menangis dalam tidurnya, seolah jiwa kecilnya masih mengingat sesuatu, atau seseorang yang hilang. Dia teringat bagaimana setelah kecelakaan yang membuat Danang lumpuh, pemuda itu justru menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih bijaksana. "Dan balas apa yang kuberikan padamu? Aku mencoba membunuhmu." Isaknya sekarang tak terbendung. Dia berdiri dan berjalan ke kamar Danang yang masih persis seperti ketika pemuda itu pergi. Sederhana, berantakan, dengan buku-buku teknik elektronik berserakan. Di atas meja belajar, ada foto mereka berdua, diambil ketika Danang lulus SMP. Dalam foto itu, Danang tersenyum lebar sementara Paman Budi berdiri kaku di sampingnya. Selama ini aku tidak pernah menjadi keluarga bagimu, ya?" tanyanya pada foto itu. "Aku hanya penjara yang berjalan." Malam itu, Paman Budi tidak bisa tidur. Setiap kali dia menutup mata, yang terlihat adalah wajah Siti yang kecewa, wajah Santoso yang marah, dan yang paling menyiksa, wajah Danang yang terluka namun penuh pengampunan. "Kau masih menganggapku keluarga," gumamnya terisak. "Setelah segalanya, kau masih memberiku kesempatan." Tapi bisikan iblis dalam hatinya kembali muncul. "Mereka akan tetap menyeretmu ke pengadilan. Pengakuan tertulis yang mereka minta itu akan menjadi bukti yang mengikatmu selamanya. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Tapi Danang bilang dia tidak akan melaporkanku. Bantahnya lemah. "Danang mungkin tidak. Tapi Santoso? Kau kenal dia.
Dia tidak akan membiarkanmu bebas begitu saja setelah apa yang kau lakukan. Pagi menjelang ketika Paman Budi akhirnya mengambil keputusan. Dia akan kembali ke desa Sari Harapan besok. Tapi bukan untuk menandatangani pengakuan seperti yang diminta Danang. Dia akan membawa Danang pergi, jauh, ke tempat yang tidak akan pernah ditemukan Santoso. Kali ini akan berbeda. Janjinya pada diri sendiri sambil mengepakkan barang-barang Danang. Aku akan benar-benar menjadi keluarga bagimu. Aku akan merawatmu dengan baik. Asalkan kau tetap menjadi milikku saja. Tapi ketika dia melihat kursi roda Danang yang masih tersandar di sudut kamar, realita menghantamnya lagi. Danang bukan lagi anak kecil yang bisa dia bawa pergi dengan mudah. Dan kondisi Danang yang lumpuh akan membuat mereka mudah dilacak. Tidak mungkin. Gumamnya putus asa. Dia akan melawanku. Dan Santoso pasti sudah menyiapkan sesuatu. Dia terjatuh di kasur. Tubuhnya lemas oleh konflik batin yang tak berkesudahan. Di satu sisi, dia ingin memperbaiki kesalahannya. Di sisi lain, ketakutan akan hukuman dan kehilangan membuatnya ingin melarikan diri. Maafkan aku, Danang, bisiknya sambil menatap langit-langit kamar. Mungkin lebih baik jika aku pergi saja. Menjauh dan tidak pernah kembali. Tapi bisikan iblisnya kembali menggoda. Atau, kau bisa membuat mereka tidak bisa mencarimu selamanya. Paman Budi terkesiap. Apakah dia sampai hati membunuh lagi? Setelah segalanya? Tidak. Katanya dengan tegas. Tidak akan. Aku sudah cukup banyak berbuat jahat. Matahari pagi mulai menyinari kamarnya, menerangi kekacauan yang dia buat. Dengan langkah gontai, dia membereskan semua barang yang sudah dia keluarkan. Mungkin Danang benar. Mungkin inilah waktunya untuk mengakhiri semua kebohongan ini. Dia mengambil kertas dan pena, lalu mulai menulis. Bukan pengakuan yang diminta Danang, tapi sebuah surat permintaan maaf. Untuk Danang, untuk Santoso, dan untuk Siti yang di alam baka. Besok, katanya pada diri sendiri sambil melipat surat itu, aku akan kembali ke desa, dan aku akan menerima konsekuensi dari perbuatanku. Apapun itu. Tapi apakah tekadnya akan tetap kuat ketika dia berhadapan langsung dengan Santoso? Apakah dia benar-benar bisa menerima kenyataan bahwa dia akan kehilangan Danang selamanya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Satu yang pasti, malam ini, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Paman Budi berdoa dengan tulus. Meminta pengampunan, meminta kekuatan, dan meminta agar Danang, anak yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri, bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini dia rampas. 6 bulan telah berlalu sejak semua kebenaran terungkap. Matahari pagi musim kemarau menyinari desa Sari Harapan dengan hangat, menerangi perubahan besar yang terjadi di desa kecil ini. Di depan rumah Danang yang sekarang sudah diperbaiki dengan baik, berkumpul hampir seluruh warga desa. Suasana riang dan haru menyelimuti acara peresmian Koperasi Tani Sari Harapan yang diprakarsai oleh Danang dan Ayah Santoso. Danang duduk di kursi rodanya yang baru, dengan pakaian rapi dan senyum cerah yang tidak pernah terlihat selama ini. Di sampingnya, Ayah Santoso berdiri dengan bangga, sesekali meletakkan tangan di bahu anaknya dengan penuh kasih sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, ucap Danang ke arah kerumunan warga, suaranya jelas dan penuh keyakinan. Hari ini bukan hanya peresmian koperasi kita, tapi juga awal baru bagi desa Sari Harapan. Sorak-sorai warga memecah suasana. Sari, yang sekarang menjadi manajer koperasi, tersenyum bangga dari barisan depan. Joko, Dimas, dan Rudi, teman-teman Danang di desa, berdiri dengan dada membusung, turut merasakan kebanggaan akan prestasi teman mereka. Melalui koperasi ini, lanjut Danang, kita tidak lagi menjual hasil bumi ke tengkulak dengan harga murah. Kita akan mengolahnya sendiri, memasarkannya sendiri, dan menikmati hasilnya bersama. Ayah Santoso mengambil alih mikrofon. Sebagai investor utama, saya berjanji akan terus mendukung pengembangan desa ini. Tapi semua ini tidak akan terwujud tanpa visi dan ketekunan Danang. Dialah otak di balik semua ini. Saat Ayah Santoso mengatakan itu, tangannya menggenggam bahu Danang lebih erat. Hubungan mereka selama 6 bulan terakhir telah berkembang dengan indah.
Setiap akhir pekan, Ayah Santoso selalu datang dari kota untuk menghabiskan waktu dengan Danang, mempererat ikatan yang sempat terputus 15 tahun. Setelah acara peresmian, ketika warga mulai berpencar untuk menikmati jamuan, Danang dan Ayah Santoso duduk berdua di teras rumah yang sekarang sudah memiliki ram permanen untuk kursi roda. "Ayah," ucap Danang tiba-tiba, "apa ayah pernah mendengar kabar Paman Budi?" Wajah Ayah Santoso sedikit berubah. Dia memilih untuk mengasingkan diri di sebuah panti sosial di luar Jawa. Dia menepati janjinya, menandatangani pengakuan tertulis dan mengembalikan semua uang asuransi. Tapi dia meminta satu hal, tidak ingin kita mencari atau mengunjunginya. Danang mengangguk pelan. Mungkin itu yang terbaik untuknya. Untuk kita semua. "Ia menitipkan surat untukmu," kata Ayah Santoso sambil mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Dia bilang, "Kau bebas membacanya atau tidak." Dengan tangan sedikit gemetar, Danang menerima amplop itu. Dia membukanya dan mulai membaca. "Danang yang baik. Jika kau membaca surat ini, berarti kau telah memaafkannya cukup untuk mendengarkan kata-katanya yang terakhir. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah kulakukan padamu dan keluargamu. Aku telah hidup dalam kebohongan selama 15 tahun, dan sekarang saatnya kebenaran yang berbicara. Ketahuilah, meski caranya salah, dalam perjalanan waktu yang panjang itu, aku benar-benar menganggapmu sebagai anakku sendiri. Rasa sakitku ketika kau lumpuh bukan karena rencanaku gagal, tapi karena melihat penderitaanmu. Penyesalanku yang paling dalam adalah tidak pernah memiliki keberanian untuk menjadi ayah yang sesungguhnya bagimu. Kini kau telah kembali ke tempatmu yang seharusnya. Izinkan aku menghilang dari hidupmu, sebagai bagian dari hukuman atas segala kesalahanku. Doaku selalu menyertaimu. Budi." Danang melipat surat itu dengan perlahan. Matanya berkaca-kaca. Dia memang bukan ayah yang baik. Tapi dalam caranya yang cacat, dia mencoba. Ayah Santoso memeluk bahu Danang. "Kau memiliki hati yang begitu besar, Nak. Lebih besar dari yang layak dia dapatkan. Saya tidak memaafkannya karena dia layak, Ayah. Saya memaafkannya karena saya yang butuh kedamaian," jawab Danang bijak. Sore itu, ketika sebagian besar warga sudah pulang, Sari mendekati Danang yang sedang duduk sendiri di teras, memandangi sunset jingga yang memanjang di ufuk barat. "Sedang memikirkan sesuatu?" tanya Sari lembut sambil duduk di sampingnya. "Banyak hal," jawab Danang sambil tersenyum. "Tentang bagaimana takdir bekerja dengan caranya yang misterius. Andai saja saya tidak lumpuh, andai saja Paman Budi tidak mengasingkan saya ke sini, andai saja ayah tidak melakukan survei di desa ini, mungkin kita tidak akan pernah bertemu." Sari memegang tangan Danang. "Kau percaya semua terjadi karena suatu alasan?" "Sekarang saya percaya," ucap Danang. "Lihatlah, koperasi ini akan mengubah nasib desa. Anak-anak bisa terus bersekolah karena orang tua mereka dapat penghasilan lebih. Dan saya menemukan keluarga, teman-teman, dan..." Dia memandang Sari, sesuatu yang lebih. Wajah Sari sedikit merona. 6 bulan terakhir telah membawa mereka pada kedekatan yang khusus. Dari pertemanan, berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam, penuh pengertian dan dukungan. "Minggu depan, saya akan mulai terapi baru di kota," ucap Danang tiba-tiba. "Ayah telah menemukan spesialis dari Singapura yang bersedia datang ke Indonesia. Katanya ada kemungkinan kecil saya bisa berjalan lagi dengan bantuan teknologi terbaru." Sari memeluk Danang dengan erat. "Itu kabar luar biasa. Tapi ingat, apapun hasilnya, kau tetaplah Danang yang kami cintai, dengan atau tanpa kursi roda." Malam itu, ketika lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di seantero desa, Danang dan Ayah Santoso duduk berdua di teras, menikmati teh hangat dan keheningan yang nyaman. "Ayah," ucap Danang tiba-tiba, "saya ingin terus tinggal di sini, di desa ini." Ayah Santoso terkejut. "Tapi aku sudah menyiapkan kamar khusus untukmu di rumah, dan dengan terapimu. Desa ini adalah rumah saya sekarang, Ayah," sela Danang dengan lembut. "Disinilah saya menemukan diri saya yang sebenarnya. Disinilah saya belajar bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi impian dan kontribusi kita. Tapi..." "Dan Ayah," Danang tersenyum, "rumah Ayah hanya 3 jam dari sini.
Kita bisa menghabiskan akhir pekan bersama. Dan koperasi ini membutuhkan saya. Warga di sini membutuhkan saya. Ayah Santoso memandangi anaknya dengan mata penuh kekaguman. Kau telah tumbuh menjadi pria yang jauh lebih bijaksana daripada ayahmu. Baiklah, aku menghormati keputusanmu. 2 bulan kemudian, koperasi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan petani meningkat hampir 70%. Danang, dengan kursi rodanya, menjadi simbol harapan baru bagi desa, bukti bahwa di balik setiap keterbatasan, ada potensi tak terbatas yang menunggu untuk diwujudkan. Suatu sore, ketika Danang dan Sari sedang memeriksa stok di gudang koperasi, tiba-tiba kaki kanan Danang bergerak sedikit. "Sari, kaki saya." Bisik Danang tidak percaya. Sari memandang takjub saat jari-jari kaki Danang memang bergerak-gerak. Terapinya berhasil. Ini kemajuan yang luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa adalah ekspresi Danang berikutnya. Dia tersenyum tenang. Apapun yang terjadi, saya sudah menerima keadaan saya. Jika saya bisa berjalan lagi, itu anugerah. Jika tidak, hidup saya sudah cukup berarti seperti ini. Bulan-bulan berlalu, dan desa Sari Harapan berkembang menjadi desa percontohan. Kisah Danang dan Ayah Santoso menjadi inspirasi bagi banyak orang, tentang kekuatan memaafkan, tentang arti keluarga sejati, dan tentang bagaimana takdir kadang bekerja melalui jalan-jalan berliku untuk membawa kita pada tempat yang seharusnya. Dan di teras rumah sederhana yang sekarang dipenuhi tanaman hias, sering terlihat seorang ayah dan anak duduk berdampingan, berbagi cerita, tertawa, dan merajut kembali ikatan yang sempat terputus. Terkadang, disertai Sari yang dengan setia mendampingi Danang dalam setiap langkah hidupnya. Pengasingan yang awalnya terasa seperti akhir segalanya, justru menjadi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sebuah kehidupan yang penuh makna, cinta, dan harapan, membuktikan bahwa dari puing-puing kepahitan, bisa tumbuh kebahagiaan yang paling indah. Dan bagi Danang, itulah yang paling berharga, bukan mampu berjalan lagi, tetapi telah menemukan jalannya dalam hidup.